Selamat datang kembali di channel God and Beyond, teman-teman. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget. Dia kenapa, dia siapa, dan kenapa spesial, nanti kita akan kenalan ya. Tamu yang spesial untuk membahas argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan, bernama argumen kontingensi. Jadi argumen kontingensi ini dikit aja, kalau ditarik ke belakang tuh, nanti kita akan menemukan Ibnu Sina, kita akan menemukan Thomas Aquinas, Leibniz, sampai yang mempopulerkan di Indonesia itu, kalau boleh aku bilang ya, itu tuh adalah Pak Ustadz Nurdin ya, ketika debat sama Guru Gembul ya. Jadi kita tahu, oh ini loh argumen kontingensi itu. Nah, di video kali ini, aku sama Pak Gigi ini akan membahas argumen kontingensi. Itu apa dan bagaimana, kritiknya seperti apa, kekuatannya seperti apa, sekuat apa sih argumen ini gitu loh. So, iya, selamat malam Mas Gigi. Makasih udah bersedia di channel aku. Selamat malam, Kang Apri. Salam kenal. Makasih udah diundang diskusi ini. Saya senang sekali. Terima kasih. Siap. Mungkin sebelum masuk ke argumen kontingensinya ya, saya pengen Mas Gigi untuk kenalan dulu lah sama teman-teman saya yang menonton. Mungkin Mas Gigi ini siapa, terus ya kenalan aja lah. Oke, nama saya Gigi Saputra, asli Surabaya. Eh, saya itu bisa dibilang mungkin filsuf ya, atau penggiat filsafat. Itu juga memang minatnya di filsafat. Selain juga dosen di kampus saya, namanya Setia Magornawati, juga yang ngurusi ini Kang, apa namanya, bagian riset itu. Cuman saya pribadi mengenal diri saya tuh, saya lebih cenderung ke lebih ke filsafatnya ya. Dosen itu bukan peran utama saya, itu kan begitu. Utama, tapi nggak seutama sebagai seorang filosof yang saya benar-benar tekuni betul. Ya, bidang kajian saya adalah filsafat ketuhanan, yang itu dari perspektif asal mula alam atau kosmologis, ontologis kosmologis, terutama yang saya geluti itu pada penulisan disertasi saya, Bang, disertasi doktoral saya itu, yang itu pada akhirnya sudah banyak saya sampaikan di berbagai webinar, di webinar kampus maupun komunitas filsafat, yaitu saya menggagas dua teori sistem ya, jadi teori sistem kosmoteleologi dan teori sistem kritik ateisme itu gitu. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bahas itu, Bang, atau nanti sekilas kita cuplik-cuplik ya, itu kan begitu kan. Lebih demikian, saya asli Surabaya, domisili di Surabaya. Mungkin teman-teman kalau sering ikuti webinar di Odyssey atau di Rumah Filsafat, kalau di Akademia itu mungkin sering ketemu saya. Semoga tidak bosan gitu gitu. Itu Kang Apri. Itu yang kenapa saya anggap malam ini atau video ini tuh spesial banget karena biasanya saya cuma mendatangkan, bukan cuma ya, karena biasanya saya mendatangkan kayak influencer atau YouTuber, atau biasanya saya bikin video cuma ngandalin paper filsafat gitu atau buku. Tapi sekarang saya diskusi ngobrolin argumen ketuhanan bersama Pak Gigih gitu loh. Dia adalah seorang dosen, dia adalah filsuf, dan dia juga mengkaji filsuf ketuhanan gitu. Jadi nyambung banget gitu dengan apa yang channel aku bahas seputar argumen untuk Tuhan dan membantah ketuhanan atau untuk naturalisme dan sebagainya. Jadi makasih banget sekali lagi Pak Gigih udah tampil. So, oke, mari kita mulai dengan argumen kontingensi itu. Mungkin kita bisa mulai dari ini ya, Mas. Apa sebetulnya? Kalau misalkan bayangin saya adalah seorang anak SD kelas 6. Saya pengen memaksa Mas Gigi untuk apa ya? Untuk ngobrolin argumen kontingensi ini dengan bahasa yang sangat mudah dipakai oleh siapapun ya. Yang mudah dipahami oleh siapapun gitu loh. Jadi bayangin saya adalah anak kelas 6 SD dan saya bertanya sama Mas Gigi, ya Pak, argumen kontingensi itu apa sih sebetulnya? Itu tuh kayak gimana gitu. Silakan Mas Gigi. Kalau yang sering kita dengar secara substansi kontingen itu kan artinya tergantung ya, Mas. Ketergantungan itu gitu. Kalau bahasa sederhananya adalah kita melihat sekitar kita, alam semesta ini, itu kan dia nggak bisa ada, tidak bisa hidup, tidak bisa berproses hanya dengan dirinya sendiri. Itu pasti mau saling membutuhkan, pasti membutuhkan sama yang lain. Misalkan kita aja untuk ada, ya pasti ada peran orang tua kita, bapak ibu kita. Jadi kan nggak mungkin kita ada tanpa orang tua kita ya, kecuali kerasakti ya Mas ya, tiba-tiba muncul gitu kan dari batu itu kan gitu. Itu pun dari batu. Kalau batu nggak ada ya maka kerasakti nggak ada. Jadi gampangannya kalau saya sering dengar juga,
misalkan dijelaskan dengan sederhana itu ada sesuatu maka ada yang membuat, ada sesuatu maka ada yang menyebabkan atau ada yang menciptakan. Itu esensinya di situ, Mas. Jadi memang kalau lebih dalam lagi karena semua ini itu bersifat tergantung, dalam arti tergantung itu kayak saya misalkan, andai kan bapak ibu saya tidak ada begitu atau tidak menikah kan begitu kan, maka nggak ada yang namanya Gigi Saputra. Berarti kan saya tergantung syaratnya kepada orang tua saya. Orang tua saya juga, itu juga misalkan nggak ada kakek nenek saya, ya nggak ada orang tua saya. Artinya dia memotret pada aspek kerelatifan atau tergantung ini ya kamu mungkin ada, mungkin tidak. Nah, karena mungkin ada, mungkin tidak, maka apa? Kamu itu tidak bisa ada terus-menerus. Itu gitu, Bang. Masuk premis yang kedua gitu ya, masuk argumen yang kedua. Artinya, kalau kita nggak selalu bisa ada, maka kita memerlukan eksistensi yang tidak tergantung. Nah, itu kan begitu. Atau bahasanya kan necessity being ya, maksudnya ya. Atau kalau bahasa sederhananya itu sesuatu yang ada, swa ada dia itu, ada dengan sendirinya. Itu kan begitu. Kalau dalam konteks apa teologi agama-agama mungkin sering kita mendengar juga, ya dia ada tanpa diadakan. Sederhananya begitu, Mas Apri. Satu lagi fitur yang itu jadi andalan, yaitu selain dia itu membangun premis yang bersifat positif, pernyataan positif, dia juga membangun premis kritik, yaitu dia mengkritik ketainggaan. Nah, ketainggaan temporal khususnya. Cuman tidak semua filsuf kontingen itu mengkritik ketainggaan. Nanti kayak Ibnu Sina, misalnya Leibniz, terus kemarin saya contohkan itu kayak John Duns Scotus, walaupun dia mengkritik ketainggaan temporal, tapi infinity grace imaterial, malah begitu, Bang. Jadi bedanya dengan kalam adalah argumen ini tidak berkomitmen khusus pada keterbatasan tertentu, tidak selalu ya, tapi dia pokoknya ini tuh butuh penjelas alasan. Kenapa ini exist rather than nothing, itu kan begitu, slogannya kan begitu, Bang ya. Kenapa dia ada daripada tidak ada, maka dia memerlukan penjelas, kan begitu kan. Kurang lebih demikian Bang, yang itu membedakan dengan argumentasi kalam yang dibawa Ghazali dan WLC ya, itu yang sangat populer itu gitu Bang Afri. Oke, menarik banget ya karena saya juga merasa enak banget dijelasin dengan bahasa yang sangat mudah banget ketimbang ketika saya menonton video YouTube dijelasin sama kayak Joe Smith atau filsuf-filsuf lain yang kayak pembudut banget gitu. Tapi penjelasan Mas Kiki itu enak banget ya. Jadi buat teman-teman yang nonton saya ulangin dikit aja ya. Ada sesuatu yang dia tuh kontingen, yang kontingen itu sifatnya mungkin tadi disebut bisa ada bisa enggak, bisa kontingen tuh kalau mungkin saya bisa bahasa Inggris dikit, could not, bisa aja nggak ada gitu, bukan bahasa Inggris. Dia tuh bisa aja nggak ada gitu. Seperti saya, Mas Gigi, Pak Jokowi, Pak Prabowo semua itu kontingen ya, kontingen being gitu. Sedangkan lawan dari kontingen itu adalah necessary yang tadi dibahas sesuatu yang dia tuh ada dan dia tuh mesti ada gitu loh. Jadi dia tuh nggak bisa nggak ada. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin mesti kita ketahui dulu antara kontingen dengan necessary. Oke, sekarang aku pengen bertanya kayak kenapa semesta itu sifatnya adalah kontingen. Jadi kan kita melihat ya dalam alam semesta ini saya melihat Mas Gigi, saya melihat Pak Prabowo, misalkan mereka semua kontingen, mereka bisa nggak ada gitu loh. Tapi jika kontingen-kontingen ini menyatu gitu ya, mereka bergabung semua, kita katakanlah semesta ya, adalah gabungan dari kontingen itu gitu. The totality of things gitu. Gabungan dari kontingen itu. Kenapa itu masih disebut sebagai kontingen gitu? Atau gimana Mas? Karena hakikatnya tidak berubah Mas Apri. Cuman lagi-lagi ini saya langsung nyerempet ke kritik nggak apa Mas ya? Nggak apa-apa. Nyerempet ke ulasan gitu ya. Jadi tetap hakikatnya nggak berubah, tetap dia tergantung. Walaupun ditambah sebanyak apapun, karena tidak menghilangkan dia sebagai yang kekurangan, yang berkebutuhan, itu begitu. Cuman hal ini yang kurang disinggung oleh kontingensi. Jadi saya bukan pendukung kontingensi juga, Mas. Saya juga mengkritik dalam beberapa aspek, itu kan begitu. Nah, cuman
yang saya soroti adalah kenapa sih kok sangat begitu cepat mengeneralisir gitu. Yaitu oke, semua tergantung, maka butuh yang tidak tergantung. Kalau dalam konteks mungkin menerangkan ke anak kecil, mungkin itu memuaskan ya, mohon maaf ya dengan segala hormat. Iya. Kalau misalkan itu dijelaskan untuk sederhana misalkan, ya kena logikanya, kena. Tapi kan namanya filsafat itu harus radikal gitu Mas, harus harus mengakar. Kita bertanya, kenapa tergantung? Lah ini yang seringkali itu filsuf-filsuf kontingen itu tidak terlalu mengkaji ini. Bahkan kesannya ya udah kontingen bisa ada bisa tidak, maka butuh yang mutlak. Padahal harusnya dikejar terlebih dahulu. Kenapa dia harus kontingen? Kenapa dia tergantung? Karena ketika kita membahas argumen adanya Tuhan, kita nggak sepi-sepi aja. Ada ateis datang mengkritik, misalkan, menyuguhkan keterenggaan, misalkan demikian. Terus menyuguhkan terbatas di alam, bagaimana dengan di luar alam, misalkan demikian. Nah itu kan perlu dijawab juga. Apakah aspek dunia hanya ketergantungan? Tidak ada aspek-aspek lain, misalkan yang harus dilihat. Itu kan begitu. Sehingga apa dalam hal ini memang kenapa ketergantungan itu jika ditambah-tambah-tambah tidak berubah, tetap tergantung karena memang dia tidak hilang hakikatnya yaitu kekurangan dan katakanlah kebutuhan itu tidak hilang. Memang mewujud pada ketergantungan. Kenapa saya mengajak untuk lebih radikal? Radikal itu mendasar ya, mohon maaf nanti takut disalah artikan radikal ngejak ngebom itu kan susah nanti, itu kan begitu. Maksudnya mendasar. Kenapa harus radikal? Itu kan begitu. Bisa nggak sih ketergantungan itu menjelaskan hakikat realitas? Kenapa bukan keterenggaan misalkan? Yang itu sesuai dengan hakikat realitas. Nah ini yang agak menurut saya agak kurang, bukan agak kurang, kurang dibahas. Mungkin filsuf yang agak membahas ini tuh Mortimer Adler dan Romo Magnis Suseno itu masih lumayan dalam, Pak. Dalam menalar Tuhan, di buku menalar Tuhan itu Romo Magnis masih oke, ini semua terkondisi karena terbatas, gitu ya. Cuman apakah terbatasnya adalah hakikat realitas atau bagaimana? Itu kan begitu kan. Itu yang masih kurang disentuh ya. Maksudnya itu kan saya tuh mesti ngajak untuk ayolah jangan terburu-buru begitu. Maksud saya tuh kalau saya tuh gini, buang buang dulu semua semua basic belief kita, enggak apa-apa. Itu kan begitu, enggak apa-apa. Kita uji aja mana yang paling bertahan, itu kan begitu. Nah, jadi hal-hal yang bersifat lompat logika, terburu-buru dan sebagainya itu bisa diminimalisir. Nah, itu kan begitu. Sehingga memang katakanlah klaim dia terbatas dan absah menarik generalisir ya bahwasanya yang bagian itu bisa ditarik menjadi yang general juga. Itu lebih kuat daripada ya tadi. Ini semua tergantung ya. Loh, kalau semua tergantung itu kan begitu kan. Berarti apa? Apakah dia sama dengan selalu membutuhkan yang mutlak? Bagaimana jika dia infinite regress, misalkan demikian. Nah, di sini masuk kendala yang paling pelik menurut saya Bang. Karena ya tadi argumen ini tidak ada komitmen. Apakah dia harus finite atau infinite? Memang terbelah dua kelompok Bang ya. Ada yang finite, misalkan kayak siapa Romo Magnis, Mortimer Adler, Ustadz Nuruddin, itu kan termasuk Ahmad Ataka ya. Ahmad Ataka itu dosen UGM yang itu terpengaruh oleh siapa namanya Imam Sanusi yang pernah diskus sama Bang Fuad waktu itu di Odyssey juga. Itu mengarah kepada keterbatasan. Oke, itu masih lebih konsisten. Tapi yang lain, Leibniz, Ibnu Sina misalkan, dan lain-lain termasuk paradoks Scotus tadi yang oke, alam itu terhingga tapi ketika kita tanya siapa yang menciptakan Tuhan, maka apa? Itu tidak terbatas gitu loh. Nah, ini kan apa ya? Masuk paradoks lagi gitu kan. Itu di situ. Jadi selain kurangnya apa ya? Penalaran secara hakikatnya itu. Terus kenapa hanya memotret pada ketergantungan? Kenapa tidak memotret yang lain juga? Ada gradasi realitas, ini kenapa nggak disentuh? Misalkan ini kan penting loh gradasi itu. Karena realitas itu bersifat gradual juga, tidak flat ontologi kan begitu kan. Nah ini yang miss-nya itu di situ. Apalagi kena ketika oke,
dia terbatas, karena dia terbatas, ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan. Mohon maaf, ini jauh banget loh. Apa ya? Jempingnya jauh. Kenapa saya bilang jempingnya jauh? Karena begini, yang katakan premis itu benar. Yang menciptakan alam adalah something apa greater than natural. Sesuatu yang lebih besar daripada natural. Apakah greater than natural adalah sama dengan absolut? Nah, ini yang sering kali miss, mohon maaf ya, teman-teman kontingensi yang itu, wah kok begitu cepat. Jadi mereka itu kayak mengalami mengalami apa ya? Mengalami kalau saya lebih sering menyatakan Bang, keterburu-buruan gitu loh dalam dalam apa menaikkan status dari relatif ke mutlak. Ini belum penalarannya belum kuat gitu kan. Langsung ditarik yang mutlak gitu kan begitu. Hmm. Nanti masuk yang mutlak sekalipun, mohon maaf, persepsinya beda-beda. Itu kan begitu. Kan begitu Kak, kata Bang Fuad kan Tuhan yang mana itu kan begitu. Walaupun saya juga punya punya Ya. pandangan harusnya Tuhan yang ini loh itu kan begitu. Cuman karena penalarannya itu belum kuat langsung disimpulkan ke atas, ya wajar, wajar akhirnya muncul berbagai berbagai ragam apa yang dikatakan misalkan God tadi itu. Misalkan ketika apa namanya mohon maaf Ibnu Sina saya sebut merek ya Bang ya enggak apa-apa. Itu walaupun dia kontingen tapi dia menggunakan modus emanasi Bang. Dari dewan menjadi gradual. Itu kan begitu. Berarti kan Tuhannya kan emanator. Tuhannya juga bisa mengalami yang namanya change atau evolution gitu kan begitu. Itu sih maksud saya itu beberapa miss dari logic kontingensi itu di situ ya Pak. Tuh. Oke, ada banyak hal yang barusan saya terima gitu ya, tapi pertama saya pengen muji dulu Pak Gigi ya. Jadi jangan bosan ya kalau saya puji ya. Jadi saya ngelihatnya Pak Gigi itu seperti kalau filsuf di barat itu kayak Peter Inwagen. Jadi Peter Inwagen ini dia seorang theist, seorang yang beragama, tapi dia juga mengkritik argumen kontingensi ini. Dia tuh lebih tepatnya mengkritik soal, the principle of sufficient reason. Ya. Eee dan dia adalah seorang yang beragama ya, dan saya juga melihat itu ada di Pak Gigih gitu loh. Jadi meskipun seorang yang beragama, tapi, berani gitu loh dan mau untuk mengkritik argumen yang mendukung Tuhan. Pertama saya pengen menyampaikan itu. Kedua, oke, barusan tuh ada banyak banget hal yang saya tanggapi dan, saya tangkap dan saya bingung mesti mulai dari mana. Mungkin saya pengen ini aja Mas, kembali lagi ke argumen, bagaimana kita menentukan ini sebelum ke kritik ya, tapi masih di argumen gitu loh. Bagaimana kita menentukan sesuatu itu kontingen dan sesuatu itu necessary gitu. Jadi kan karena banyak orang ateis bilang bahwa, bagaimana lu bisa bilang bahwa, semesta itu adalah kontingen sedangkan Tuhan itu necessary gitu loh. Kan kita bisa aja bilang bahwa, semesta itu justru adalah hal yang necessary gitu loh. Jadi apa nih kriteria sesuatu untuk bisa masuk ke dalam golongan kontingen atau necessary. Tadi saya suka dengan jawaban Pak Gigih ya, bahwa kita tuh terlalu, apa ya, kayak memutuskan cepat-cepat gitu, terburu-buru gitu loh untuk memutuskan bahwa, ini pasti kontingen gitu loh. Tapi sebetulnya saya sebagai orang yang sedikit baru baca filsafat, saya pengen tahu sebetulnya kriteria untuk menentukan sesuatu itu kontingen dan sesuatu itu necessary itu kayak gimana sih Pak Gigi? Silakan. Oke, makasih Mas Apri. Jadi kalau dalam hal ini kriteria dari filsuf-filsuf kontingen saya cukup appreciate ya. Jadi dalam beberapa hal saya kritik, dalam beberapa hal appreciate. Saya akan jujur apa adanya. Jadi kalau kriteria kontingen adalah pertama dia memang tergantung. Dia untuk adanya membutuhkan yang lain. Itu pasti yang pertama itu kan begitu. Terus yang kedua dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Terus dia itu terikat suatu aturan sistem. Misalkan kita nih manusia nih misalkan ya kita punya apa ya siklus lahir tumbuh berkembang terus tua meninggal katakan seperti itu. Jadi ciri kontingen adalah dia terikat yang namanya aturan, terikat law. Bisa nggak saya nggak pengen meninggal Mas Gigi, ya nggak bisa. Wong wong itu sudah apa ya sudah kita terbatas secara fisik dan lain-lain ya secara batiniah dan sebagainya. Itu begitu. Cuman saya menambahkan jadi aspek yang dipotret kontingen itu jangan hanya masalah
bisa ada, bisa tidak, terus tergantung, tapi juga ayo dikulik sampai hakikatnya. Kita pertanyakan tuh, kenapa harus tergantung? Kenapa kenapa berkebutuhan? Kenapa berkekurangan misalkan? Itu lebih mantap gitu loh Bang. Gimana ya? Lebih lebih hakiki gitu dalam bahasa saya gitu ya. Daripada langsung tergantung. Kenapa? Karena mesti kita nanti terkendala pada special pleading atau pengecualian spesial. Kan kalau premis umumnya kan semua yang ada membutuhkan penyebab. Nah, semua yang ada berarti termasuk Tuhan dong. Itu kan gampangannya kan disekat gitu kan kena dia. Maka kan ditambahkan premis lain. Semua yang berawal, Iya, ini nyerempet kalau juga dong ya. iya, Atau semua yang apa namanya itu tergantung, maka membutuhkan yang mengawali. Premis ini itu pun agak sudah nge-framing Bang, ngerasa gitu enggak? Sudah iya, nge-framing gitu loh. Jadi ketika ada kata semua ini tergantung. Seolah itu sudah pasti itu terbatas gitu loh. Nah ini sih yang mungkin agak menurut saya miss itu di situ. Nah hmm, itu yang seringkali saya sampaikan, jangan bola-balik, jangan terburu-buru. Ayo bangun yuk apa kajian radikalnya, kajian sistemiknya, misalkan antara kausalitas dengan sistem keteraturan atau dengan gradasi realitas ini bagaimana gitu kan begitu. Loh itu kan sudah dibahas sama Mula Sadra. Misalkan ada yang berargumen demikian. Iya betul, cuman Mula Sadra dalam pemahaman saya itu juga mengalami paradoks. Kenapa paradoks? Dia kan sangat ini Bang, apa sifatnya kayak wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud itu kayak kesatuan eksistensi gitu loh. Jadi ini semua hanyalah bayangan yang disebut dengan Tuhan, Tuhan hanya Tuhan yang mutlak. Hanya beda pada gradasi. Loh berarti Tuhan di dalam gradasi yang tingkat kausalitas gitu dong. Ini kan paradoks juga, itu kan begitu. Atau Thomas Aquinas itu dia menyatakan, Thomas Aquinas ini dikutip sama Peter Kreeft itu juga, yang punya 20 argumen adanya Tuhan itu. Jadi harus ada standar, begitu standar yang itu sempurna, sesempurna mungkin. Standar itu menjadi acuan realitas, gitu, makhluk. Standar itu adalah Tuhan. Nah, dia merumuskan hal yang bersifat derajat kesempurnaan, tapi bersifat ontologis, agak memper dengan Santo Anselmus. Itu begitu, bukan ditarik ke ranah asal-usul alam. Jadi, mohon maaf, ada sisi misnya itu di situ gitu loh. Jadi, penawarannya ini masih kurang kuat, tapi langsung dinaikkan kepada eksistensi yang mutlak, gitu kan begitu. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, Kang Yadi tentang apa eh, kategori yang mutlak sama yang relatif, saya coba ulangi lagi. Kalau yang relatif tadi pasti dia tuh adanya membutuhkan syarat. Yang kedua dia berubah, berkembang. Cuma saya tambahkan yaitu hakikatnya dia berkekurangan, itu nggak bisa hilang. Terus dia juga secara gradasi realitas, dia terikat komparasi, lebih dari, kurang dari, oh gedung ini lebih tinggi daripada gedung ini misalkan. Ada superlatif, ada paling, dan sebagainya. Itu juga perlu dikaji kan begitu kan ya. Terikat hukum-hukum itu begitu kan. Nah ini menjadi bias ketika apa? Ya udah ini semua tergantung tapi tak terhingga. Tak terhingga membutuhkan Tuhan. Ini ya paradoks jelas. Kayak Ibnu Sina misalkan. Yang itu berarti kan dia pernah ada, dia pernah tidak ada, kontingen, tapi dia selalu ada, tak terbatas. Ini sudah bertentangan tanpa disadari, gitu kan begitu. Nah, kalau necessity being, tentu kebalikan dari itu semua, itu kan begitu. Tentu sebelum saya masuk ke situ, saya lebih menekankan pada jalan, argumen terlebih dahulu. Jadi saya tuh pribadi bang nggak terlalu suka banyak bicara tentang oh Tuhan itu ini A B C D sebelum punya jalan yang kuat gitu. Ini jalannya dibangun terlebih dahulu. Ontologi kosmologinya dibangun terlebih dahulu kan begitu kan. Kalau toh memang menunjukkan yang mutlak, maka dia ada nggak usah gitu loh. Tapi kalau kita sudah punya punya apa ya? Oh, Tuhan harus ada, Tuhan harus ada, Tuhan harus ada. Kalau begitu ya, bagaimana caranya logika itu dihubungkan untuk ada? Ini kan repot, Bang. Nah, kalau begitu, akhirnya ya sangat cenderung kembali ke teologis. Nanti kenanya ya adalah
circular logic gitu. Kayak Thomas Aquinas misalkan, itu kan kalau kita baca 5 argumen itu kan, ya mohon maaf ya Bang ya, itu circular logicnya itu kan. Misalkan kayak ini semua relatif, agar yang mutlak ada. Kalau yang mutlak ada, maka kalau kalau alam semesta ini misalkan dia tak terhingga, maka yang mutlak gak ada dong. Ya terus masalahnya apa kalau ya, itu kan harus begitu. Dan Thomas itu di satu sisi bilang, andaikan alam itu abadi sekalipun, dia membutuhkan Tuhan. Padahal di Bible itu jelas komitmennya adalah creatio ex nihilo. Itu gitu. Nah, ini hal-hal itu loh Bang, yang itu kurang bisa di apa ya, diselesaikan dengan cukup tepat, dengan cukup jitu oleh filsuf-filsuf kontingen, gitu kan begitu. Kalau itu bisa dipecahkan untuk sampai pada sesuatu yang mutlak, dalam artian dia itu suaada, yang tentu identitasnya tidak terikat pada semua, misalkan kekurangan, bisa dikomparasikan, paling dan paling rendah, terus apa namanya terikat hukum, terus apa dia teratur dan kacau, itu mutlak tentu nggak mungkin terkena hukum itu, karena dia yang apa ya menciptakan segala sesuatu, dia tidak membutuhkan itu semua, itu kan begitu. Entah disebut dengan Tuhan, disebut dengan kreator. Kalau sekedar istilah saja saya tidak ada problem, tidak ada soal. Cuma lagi-lagi penalarannya tadi itu yang apa ya, harus harus kuat. Itu ya Bang, apa Nah, yang membedakan antara yang mutlak dan yang apa yang relatif tadi itu. eh, tadi saya suka ketika ngomongin Aquinas, terus bagaimana kalau misalkan kita mempunyai infinite Christ dan kita mempunyai Tuhan di baliknya gitu. Maksud saya, ini yang saya lihat perbedaan antara argumennya si William Lane Craig yang kalam, cosmological argument, dengan kontingensi dari Leibniz ya. Bahwa kalau kita ngomongin kalam, kita tuh tidak mengizinkan adanya infinite regress gitu loh. Jadi kalam tuh mesti stop di suatu titik dan ini tuh Tuhan. Tapi saya membacanya gini loh Bang, kalau membaca Leibniz itu yang kontingensi, sebetulnya dia kayak semacam mengizinkan adanya infinite regress ini loh. Dia kan di papernya itu yang on the ultimate origination of things, dia tuh ininya buku ya, buku Elementary of Element of Geometry loh. Buku berbaris panjang-panjang. Buku ini kenapa buku ini bisa ada disebabkan oleh buku sebelumnya. Buku ini disebabkan oleh buku sebelumnya. Gitu terus. Tapi Leibniz bisa tetap mempertanyakan. Leibniz bilang bahwa kita memang bisa menjawab satu buku berdasarkan dari buku sebelumnya. Tapi rentetan buku ini pun kita masih bisa bertanya kenapa dia ada gitu. Kenapa ada rentetan buku ini gitu. Jadi saya membacanya ini loh yang saya lihat kenapa argumen kontingensi ini lebih powerful ketimbang kalam. Karena kontingensi itu mengizinkan infinite regress ini. So, oke, kamu bisa mempunyai contingent things, dijelaskan dengan contingent things, tapi rentetan contingent things ini pun kita masih bisa menjelaskan kenapa ini ada gitu loh. Dan ujung-ujungnya kita balik ke necessary being. Eh, saya setuju dengan Abang tadi untuk objection dari Bang Fuad ketika mengatakan, oke, katakanlah necessary being itu Tuhan, Tuhan yang mana? Saya justru nggak punya masalah ya dengan objection itu ya. Karena saya bisa mengatakan bahwa dia yang necessary, dia yang all powerful, all loving, dan sampai bisa menyebabkan sesuatu, yaitu Tuhan gitu. Tuhan yang mana kita membutuhkan argumen lain untuk menunjukkan apakah itu argumen Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen dan sebagainya. Tapi gini loh, tadi saya pengen menanggapi sedikit yang Abang tadi sebutin bahwa ini loh dari necessary being ke Tuhannya itu kayak ada lompatan gitu. Nah, bagaimana Abang menanggapi argumen dari William Lane Craig? Jadi dia bilang kayak, so oke, semesta itu ada. Kenapa kita bisa berpikir bahwa yang mengadakan semesta ini harus di luar dari semesta? Karena sesuatu itu dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri gitu. Supaya sesuatu bisa mengadakan dirinya sendiri, dia mesti ada sebelum dia tuh ada gitu. Dan itu Ya, impossible. Makanya dia mesti diadakan oleh sesuatu di luar dirinya. Maka kita terjustifikasi untuk meyakini bahwa ya udah berarti yang mengadakan ini itu Tuhan. Pendapat Mas Gigi mengenai argumen Dr. Craig itu gimana? oke. Kalau saya tuh daripada kontingen, saya lebih lebih menyatakan kalam lebih powerful Oh, karena lebih lebih konsisten itu gitu ya. Bang. Cuman itu oke apa beda. Jadi
Tapi gini Bang, kalam sekalipun itu tidak 100% mutlak menolak ketahinggaan. Oh, Actual infinite, ketahinggaan aktual ditolak, tapi potensial infinite diterima masih A. iya, iya, betul. Itu begitu. Termasuk Al-Ghazali sekalipun itu pernah menyatakan sejauh akal kita itu menyatakan memang creatio ex nihilo, tapi ya mungkin saja alam itu bisa rentetan yang itu tidak ada akhir. Ya memang apa ya? Saya coba mengempati filsuf-filsuf itu tuh mungkin apakah ada pengaruh teologis tertentu? Misalkan setahu saya itu ya, kalau Craig itu kan ya kalau kalau potensial infinite itu nggak ada, berarti kan besok kita di surga tidak kekal. Itu kan begitu. Tembus cuma ke situ, Bang. Cuman saya pernah didebat gini, Bang, jujur ya, waktu ngisi di suatu forum itu kan begitu. Dan saya appreciate banget kritis kalian. Cuman gini, sebelum masuk ke surga neraka, ini selesaikan dulu. Ya kan begitu. Selesaikan dulu nih yang dianggap membuat surga dan neraka. Jangan jauh-jauh itu dulu, itu kan begitu. Berarti kan kalau begitu, dokter dokter Craig itu sudah mengasumsikan teologis tertentu dan dicari justifikasinya. Lah ini yang mohon maaf ya, saya nggak berani ngomong begini. Cuman dengan indikasi seperti itu, saya menduga berarti ada sudah ada mengasumsikan. Lah ini kan nanti ngaruh banget pada argumennya. Let's say gini, Bang. Oke, actual infinite itu gagal total, dikritik ya dengan hukum termodinamika kedua, ya yang menunjukkan ya berarti kan ini semua itu mengarah pada kekacauan, maka ya harus ada awal toh yang itu teratur, kan begitu. Terus paradoks Hotel Hilbert yang itu sangat-sangat logicful banget ya, itu absurd lah pokoknya ketahinggaan itu. Terus Len Craig itu juga analogi buku lah Bang, perpus jika dikurangi sebagian, kurangi tak terhingga, bagaimana hasilnya, itu kan seperti itu. Dan lain-lain banyak, paradoks Tristam Sandi dan lain-lain itu banyak. Cuman menjadi masalah ketika dia masih membuka ketahinggaan itu mungkin loh di masa depan potensial. Sekarang kita oke kita kaji lebih dalam. Masa lalu terhingga, masa depan tak terhingga. Lah, kalau ini yang ditekankan misalkan efeknya apa? Itu akan merusak hukum termodinamika yang kedua. Maksudnya apa? Hukum termo kedua itu menunjukkan energi temperatur itu makin down, makin jatuh, ujungnya kacau, akhir gitu dan sebagainya itu nggak karu-karuan. Logikanya kan gini, kalau masa lalu terhingga, maka dia punya batas sebenarnya. Itu kan begitu. Kecuali konsisten kayak steady state. Masa lalu tak terhingga, masa depan juga tidak terhingga. Atau sekalian multiverse. Walaupun walaupun ada Big Bounce, ya Big Bang dan Big Crunch loh Bang, yang itu alam menurut kembali, tapi bisa meledak lagi. Ini lebih konsisten gitu loh. Lah, posisinya terkait itu dilemanya di situ gitu loh. Saya melihat itu apalagi yang terbaru. Argumennya tidak terlalu membutuhkan bantahan terhadap actual infinite kalau masalah itu ya. Tapi minimal dia masih menerima potensial atau ketahinggaan potensial. Nah ini yang saya lihat, aduh kok gini ya, kok saya lihat tidak konsisten lagi itu kan begitu. Karena saya tuh mesti menuntut konsistensi Bang. Saya juga konsistensi juga ada masalah gitu. Cuma konsistensi itu menjadi penting karena dia itu akan ada nggak paradoks dalam dalam argumen tersebut. Misalkan demikian. Ada nggak misalkan kontradiksi dalam argumen tersebut sehingga premis berikutnya nggak bisa lanjut gitu kan begitu. Terus yang menarik Bang, kalau argumen kontingensi itu nggak terlalu care dengan pisau cukur Occam, wah, parsimonial principle. Kalau Craig itu sangat care menggunakan argumen itu, prinsip itu gitu ya. Jadi kan kita kaji tuh, seret alam itu oke relatif, dia bisa tidak dengan tadi bantahan-bantahan tadi, maka tidak perlu mengasumsikan penyebab itu multi, apalagi infinite, nggak usah. Itu aneh-aneh gitu kan. Itu kan termasuk juga Andrew Locke yang dari mana itu Hong Kong nggak salah ya, Hong Kong Singapura tuh ya. Itu juga juga demikian ya. Nah, nggak usah maksud seperti itu gitu loh. Cuman yang lucu dari bukan lucu ya, kontradiksi adalah Craig itu bilang begini, Kak, kayak dia itu butuh pemantapan gitu loh. Andaikan ada penyebab tak terhingga, penyebab itu banyak, tapi harus terhingga. Wow, ini powerful nih, karena dia tidak hanya sekedar sekedar apa?
keterbatasan material, tapi juga imaterial. Tapi ini menjadi mentah ketika apa? Dia memasukkan pisau cukur Occam. Nggak usah mengasumsikan macam-macam loh. Ini kan bertentangan gitu loh. Jadi premisnya itu premis satu, ini semua terbatas, membutuhkan yang mutlak. Walaupun belum, dia nggak bilang Tuhan ya, tapi sudah mengarah ke sana. Premis kedua itu menyatakan andaikan ada multi apa penyebab harus terbatas. Tiga, pisau cukur Occam. Loh ini sudah membantah argumen kedua itu kan begitu kan. Apalagi ada potensial infinite. Ini yang saya soroti ya dengan segala hormat ya. Apa Dr. Craig itu mohon maaf monadisnya itu di situ. Cuman yang menarik lagi Bang, dia menggunakan teoremanya Vilenkin itu loh Bang. Vilenkin terus BGM. Good. Ya. Ternyata tiga ilmuwan ini bilang apa? Saya tidak bermaksud ini mengarah pada awal mula alam semesta. Nah ini kan ya mohon maaf ya, ya kayak apa ya? Kayak Ya. sinkronisasi gitu loh. Saya juga baca toh. Bukannya Vilenkin ini mengarah pada multiverse. Kok digunakan ya? Saya itu juga agak heran awal kali itu gitu Bang. Nah, ternyata dibantah sendiri sama ilmuwannya itu kan begitu. Kenapa dia tidak membangun atau masuk lebih dalam. Sekarang kan isu sains yang paling paling dasar itu kan multiverse itu ada apa tidak, misalkan demikian. Karena itu efek dari pandangan terhadap pertanyaan kenapa semesta kita itu seperti ini, bukan seperti yang lain. Muncul multiverse, muncul penjelasan Tuhan yang dianggap sederhana dan sebagainya itu kan begitu. Termasuk bagaimana menyatukan gravitasi, nuklir lemah, nuklir kuat dan sebagainya. Itu kan saya muncul teori string, saya multiverse. Nah ini kenapa kok tidak masuk ke situ ya? Walaupun ini filsafat, cuman sains itu menjadi penting juga sebagai penunjang tetap ya. Itu kan itu gitu sih Bang kalau kalam. Jadi lo Mas Gigi kan juga kalam juga toh. Maksudnya tuh reso ex nihilo. Iya, saya sepakat di situnya saja. Lain-lainnya juga tentu nggak sepakat saya. Cuman saya itu ketika apa alam diciptakan dari tiada, saya nggak langsung menyimpulkan atau menggunakan pisau cukur Occam. Ini argumen yang agak terkesan ngeles ya menurut saya. Ngelesnya itu kayak nggak usah mengasumsikan macam-macam. Loh, masalahnya akal kita terbatas. Ketika bicara something di luar alam, katakan seperti itu ya. Maka ya kita harus bisa generalisir kan begitu kan. Yang itu dikaji aja secara mendalam, itu kan begitu. Nah ini kayak siapa namanya itu Len Craig termasuk Romo Magnis. Romo Magnis itu malah menurut saya dengan segala hormat itu agak ngambang Bang. Jadi dua kali dalam bukunya Menalar Tuhan itu bilang begini di awal ya, di awal bab itu halaman 136. Yang mutlak belum tentu Tuhan. Diulang lagi di akhir, yang mutlak belum tentu Tuhan. Kalau cuma sekedar penyebutan, enggak apa-apa, enggak, kamu nggak nyebut tuh, kita nggak nyebut Tuhan. Istilahnya apapun. Tapi yang mutlak belum tentu Tuhan. Berarti kan konsekuensinya apa? Yang mutlak bisa selain Tuhan. Itu kan begitu. Ini kan ya mohon maaf, agak ya bukan agak ya, menggugurkan argumen itu sendiri kan begitu. Jadi kita kayak bangun rumah tuh, siap fondasi, tiang, tembok, genteng, terus kita masang dinamit di atas, duar ya rusak semua itu kan begitu kan. Itu gitu. Kalau Land Craig tentu komitmen terhadap agama Kristen Protestan, dia jelas menyatakan siapa ya Tuhannya Kristen, apa Tritunggal itu Yesus dan ya Yesus itu ya itu dia memang ada arah ke sana bang, apalagi reasonable faith. Abang tahu nggak main ke situ reasonable faith itu kan arahnya ke situ semua tuh. Iya. Wah, itu kan gitu Mas Yadi. Nah, tanggapan saya. Oke, BTW saya tuh pengikutnya Dr. William Lane Craig ya. Meskipun saya seorang naturalis gitu. Meskipun saya bukan Kristen, saya pengikutnya Dr. William Lane Craig. Jadi saya Siap, nonton siap. debat dia dari tahun 90-an, Mas. Ya, Debat ya. dia dari 90-an sampai ke sekarang, itu tuh argumen yang dia pakai itu aja terus. Iya, Dia pakai betul. argumen kalam, moral argumen, sama kebangkitan Yesus. Itu aja terus. Iya, sama Jadi, ini juga dia pakai iya tiga itu ya, moral juga ya, moral, argumen moral juga ya. Nah, itu kalau ya saya tinjau secara sistem itu malah ya mohon maaf Bang, malah malah tidak tidak apa ya, tidak konsisten gitu loh. Kayak moral dijadikan argumen. Ini menurut saya tidak bisa. Kenapa? Basic moralnya saja belum ketemu, tapi sudah masuk kepada moral. Ya ini sekalian saya kritik Immanuel kan ya Bang. Itu kan begitu karena kan itu malah
udah nggak usah, kita nggak bisa wis ngomongin tentang tentang apa namanya tuh, tentang eh, apa argumen itu nggak bisa. Cuman apa namanya langsung masuk pada konsekuensi moral. Ini menurut saya agak loncat. Kalau masalah kebangkitan Yesus, ya itu sudah sangat bersifat teologis sekali, Ya, sekali. sehingga itu bukan apa, dengan segala hormat, itu bukan sebagai argumen filsafat, tapi jatuhnya argumen apa namanya itu logis, itu kan begitu. Nanti nanti kita akan bahas itu ya, tapi di video mendatang lah kita bahas argumen kebangkitan Yesus, karena saya pribadi merasa itu adalah argumen yang bagus ya untuk membuktikan Yesus itu betul-betul bangkit gitu, untuk saat ini ya. Tapi itu bahasan nanti lah ya di video lain ya. Kita ke argumen kosmologis lagi, Bang. Saya pengen katakan bahwa saya senang sekali Mas Pak Gigi ini kayak mengkritik juga argumennya Kalam. Itu kan premis dua ya, bahwa the universe begin to exist gitu loh. Jadi kan argumennya si Dr. Craig itu dia ngasih justifikasi kenapa semesta itu mesti begin to exist, gitu. Mesti mengawal, mesti mengada gitu. Tapi saya eh, selain kritik yang barusan dikatakan oleh Mas Gigi, saya tuh bahkan udah saya melihat juga ada masalah di premis pertamanya ya, bahwa semua hal yang mengada itu tuh mempunyai penyebab. Eh, saya nggak sepede itu untuk bisa ngomong bahwa semua hal yang mengada yang begin to exist itu tuh ada penyebabnya. Apalagi pengetahuan kita mengenai semesta itu sangat terbatas. Bahkan ada beberapa ahli fisikawan yang ngomong, enggak kok di dunia kuantum, di level kuantum, di level kecil banget, itu ada beberapa yang kelihatannya dia tuh nggak punya sebab loh. Dia tuh just is gitu loh. Dia kayak ada dan sebagainya gitu. Jadi untuk premis pertama pun saya kayak merasa ada masalah di sana. Em, Oke, saya pengen balik lagi ke argumen kontingensi ya. Saya minta tanggapan Pak Gigi bagaimana kritik ini untuk argumen kontingensi. Jadi ada salah satu kritik untuk argumen kontingensi yang bilang bahwa jadi kan kontingensi itu sesuatu yang kontingen, dia itu oke lah dia dijelaskan oleh sesuatu yang kontingen lagi, tapi itu bakal infinite regress. Makanya dia mesti berhenti dijelaskan oleh sesuatu yang necessary. Sekumpulan kontingen dijelaskan oleh sesuatu yang necessary. Tapi ada filsuf yang bilang kayak gini, Mas. Jika sesuatu itu disebabkan oleh sesuatu yang necessary, jika P itu kontingen dijelaskan oleh S, yang mana S itu necessary, itu tuh nggak bisa karena katanya sesuatu apapun yang keluar dari S yang necessary, itu dia mesti necessary lagi gitu. Jadi sesuatu yang necessary entails necessary gitu. Dia nggak bisa entails contingent, dalam arti ya sesuatu yang contingent itu nggak bisa lah dijelaskan oleh sesuatu yang necessary, karena ketika kamu menjelaskan itu dengan necessary, maka itu tuh menjadi necessary gitu. Itu tuh menjadi apa ya, mesti gitu gitu. Eh, Mungkin Pak Gigi udah menangkap maksud saya ya. Jadi bagaimana tanggapan Pak Gigi terhadap itu? Ya, nah itu memang yang disampaikan oleh Mas Sapri menjadi kritik juga terhadap argumen kontingensi, karena memang tidak ada komitmen tertentu yang itu menunjukkan keterbatasan, itu kan begitu kan. Hmm. Tidak satu suara ya, katakan seperti itu ya, sampai sampai dia meruntut material terbatas, imaterial terbatas, dia diciptakan. Paradoks yang disampaikan oleh tadi, filsuf siapa ya Mas ya? Aku kok, Peter, Peter Inwagen sih. oh ya, itu akan tepat ketika untuk mengkritik emanasi, itu tepat, Hmm. itu gitu. Tapi kan modus penciptaan itu kan ada tiga, toh Bang. Jadi ada yang emanasi, jadi emanasi itu Rizka Ibnu Sina, terus siapa namanya Al-Farabi kalau dalam dunia Islam, kalau dalam Blavatsky kan, Maria Petrova Blavatsky yang itu teosofi dan lain-lain ya, filsafat perennialis gitu-gitu doh Bang. Nah itu, atau kalau dalam tradisi Islam yaitu Ibnu Arabi maksudnya juga seperti itu ya. Nah, tapi kalau diruntut lagi ada ini ya Plotinus itu Bang, Plotinus itu. Jadi karena yang mutlak itu kan memancarkan, bahasanya emanasi gitu kan ya, memancarkan sesuatu, tapi jatuhnya itu bergradasi. Lah bergradasi itu makin jauh dari sumber mutlak tadi, sumber esa tadi, maka dia ya tentu relatif gitu kan begitu. Itu kalau buat
ngeritik itu pas karena memang sesuatu keluar dari yang namanya Tuhan, harusnya mutlak juga, itu kan begitu. Itu pun menjadi kontradiksi ketika apa? Berarti yang dianggap mutlak itu pun nggak mutlak gitu loh. Kenapa tidak mutlak? Karena apa? Dia mulai perubahan. Itu kan sederhananya kritik terhadap emanasi itu kan seperti itu ya Bang. Ada yang kedua, gerak. Gerak ini tuh kayak yang digagas oleh Aristoteles dan sangat diikuti oleh Ibnu Rushd atau Averroes, itu kan begitu. Jadi Tuhan itu bukan memancarkan, bukan juga menciptakan tanpa bahan, bukan, tapi Tuhan itu kayak agen gitu ya. Alam itu pernah dalam keadaan potensi, bukan belum belum aktus kayak begini. Terus kayak mungkin kayak ditepuk atau digerakkan begini tak gitu loh. Kayak Aristo gitu loh Bang, yang mainan domino itu loh. Nah, itu kan kurang lebih kayak demikian. Jadi dikatakan dia penggerak tapi yang tidak bergerak. Itu sudah kelihatan itunya ya, sudah kelihatan apa namanya itu kontradiksinya ya. Karena memang eh, dia menggerakkan tapi nggak bergerak, itu kan dia masuk dalam level apa fisik, tapi di satu sisi dia dia malah kok naik jadi yang bersifat mutlak, itu kan begitu kan. Itu yang apa menjadi problem. Ada yang ketiga Bang, namanya creatio ex nihilo atau penciptaan dari tiada. Ini walaupun apa namanya seringkali salah diartikan gitu ya. Jadi kan saya tuh pernah baca tulisan tuh gini, loh kok menciptakan dari tiada itu, apakah tiada itu juga ada, itu kan begitu kan ya, menjadi problem, itu kan begitu kan ya. Duh, karena saya karena ada kata dari Bang, menciptakan dari tiada, sedangkan kesan kita itu kan menciptakan itu kan dengan bahan gitu kan, berarti kan tiada itu juga ada, itu begitu, ada yang memahami demikian. Loh, ini ada missnya di situ. Makna menciptakan dari tiada itu bukan, mending darinya dihapus juga tidak apa-apa, tapi dia menciptakan tanpa bahan. Artinya dia itu bukan bagian dari apa namanya yang mutlak itu, bukan. Tapi yang mutlak itu dia menyebabkan wis tanpa bahan, itu kan begitu kan ya. Sehingga apa namanya yang relatif itu ada, itu kan begitulah. Kalau itu, nah, itu masih bisa, kalau masih bisa itu dia menciptakan yang relatif, karena tetap ada jurang pemisah antara yang relatif sama yang mutlak. Tapi kalau yang pertama dan yang kedua itu masih masih berjarak. Bahkan kalau tadi yang emanasi tadi itu, ya berarti kita nih, alam ini nih, itu bagian dari Tuhan. Nah itu kan berarti Tuhan itu kan tersusun, logikanya kan begitu. Nah kalau tersusun berarti kan dia tingkat kausalitas itu kan balik lagi. Termasuk yang kedua tadi, yang itu dia penggerak tapi nggak digerakkan. Itu sudah menjadi ini ya, kontradiksi ya. Tapi kalau yang ketiga, maka dia menciptakan tanpa bahan, tidak mengurangi, tidak menjatuhkan kemutlakannya, itu kan begitu. Tentu sebelum masuk ke kesimpulan ini, tentu kita harus buktikan dulu kenapa ini semua harus terbatas. Kenapa ini semua itu harus apa namanya? Kenapa semua itu eh, dia itu benar-benar nggak ada tanpa diciptakan oleh di luar dirinya. Tentu jangan terburu-buru kayak tadi misalkan WLC dan kawan-kawan tadi. Itu sih Bang apa tanggapan saya ya. Tuh, gitu. Oke, jadi eh, saya sekarang akan bertanya kayak bagaimana kita membangun jalan gitu loh. Tadi kan kayak WLC dia tuh kayak terburu-buru ya bahwa nih ini pasti Tuhan gitu. Tapi bagaimana kita membangun jalannya gitu loh. Bahwa setapak demi setapak menuju Tuhan, bahwa penyebabnya itu adalah Tuhan, bahwa necessary being itu adalah Tuhan gitu, bukan entitas lain yang non theistic gitu loh. Jadi gimana Mas menuntun jalan ini, membangun jalan ini Mas? Iya, saya tadi spoiler dikit ini ya apa menjelaskan tentang apa yang saya gagas itu ya, apa kosmoteriologi. Walaupun saya sendiri nama ini nggak terlalu senang Mas, soalnya kesannya mesti kayak ya cuman ngulang argumen kosmoteriologi, cuman gabung-gabungin aja. Saya tuh sering digitukan gitu loh. Cuman pada waktu mengerjakan disertasi itu kan tidak 100% apa ya bisa lepas dari promotor gitu kan ya. Ada juga masukan-masukan itu kan gitu. Kalau nggak diterima marah-marah gitu gitu. Itu masih ada Bang, jujur ya saya nggak bohong. Apa dunia akademik kita masih ada yang begitu. Cuman kalau saya itu berangkatnya adalah menggunakan keyword sistem tadi ya.
keyword sistem dalam arti yang sering saya sampaikan, yaitu sebenarnya masalah kausalitas, keteraturan, satu lagi kekacauan itu tidak bisa dipisahkan, tapi itu jadi satu kerangka sistem, itu kan begitu. Masalahnya argumen-argumen yang ada itu seringkali kan mengklasifikasikan dengan sangat ketat. Ada rumpun kosmologi, Ya. ada rumpun teleologi. Dua besar itu ya Bang ya kalau dalam argumen yang itu natural. Kosmologi itu ada keluarga kosmologi itu ada kalam, ada kontingensi, ada gerak, ada sebab akibat dan lain-lain, itu banyak. Kalau teleologi itu ya paling yang sekarang intelligent design, terus Fine tuning. fine tuning, terus kalau dulu itu ya apa dalam bahasa Arab dalil inayah wal ihtiro. Jadi argumen pemeliharaan yang sempurna gitu kan. Itu gitu. Kok ini dipisah ya? Kenapa dipisah gitu loh? Padahal menjelaskan realitas itu harus utuh kesatuan sistem. Kalau pengen naik ke yang ultimate, andai kan yang ultimate itu ada, tentu saya tidak masuknya dulu ya. Maka itu menjadi keresahan saya, itu kan begitu kan. Akhirnya itu saya bongkar ya dua rumpun argumen itu dengan tadi Bang, yang saya sampaikan tadi, bantahan saya terhadap kalam, kontingensi, dan bantahan terhadap teleologi itu akhirnya saya mikir argumen-argumen ini tidak hanya tidak sistemik, tapi juga lemah. Gitu kan begitu kan ya. Sehingga kalau ada orang yang bilang lah Mas Gigi cuma gabung-gabungin ya, ya mohon maaf itu tidak tepat. Karena saya berangkat dari dekonstruksi lebih dahulu gitu. Jadi saya membantah itu semua dulu, lalu saya bangun. Bangun dari apa berangkatnya? Yang pertama kita harus membangun fondasi. Apa fondasinya? Hakikat realitas. Jadi antara sebab akibat, keteraturan, kekacauan, ini harusnya satu. Kesatuan universal itu kan begitu. Dan kita jangan stop itu pada penalaran universe. Karena apa? Filsafat itu kan bicara apa yang ada dan apa yang mungkin ada. Luas banget ya Bang, ontologi itu. Maka andaikan, andaikan Tuhan itu ada, maka dia harus bisa mengatasi ini semua. Andaikan kalau tidak ada, maka ini semua juga nggak teratasi. Dalam artian ya sudah apa adanya. Imat di luar alam ini sudah sangat mekanistik saja, misalkan natural juga mekanistik saja, itu kan begitu kan. Sehingga kita jangan stop hanya berhenti di situ. Sebagaimana argumen kosmologi dan teleologi. Akhirnya dari situ saya coba menarik lebih dasar mana antara keteraturan atau sebab akibat. Nah ini yang sangat miss dalam argumen-argumen adanya Tuhan. Itu kan begitu. Akhirnya saya bilang lebih dasar sebab akibat. Karena sebab akibat itu, dia itu hal yang apa ya, hukum yang itu universal, hukum yang itu walaupun David Hume juga membantah itu ya sebagai hanya kumpulan kesan itu kan gitu. Tapi kalau itu dibantah juga gimana kita mau bangun argumen gitu kan. Gimana kita mau bangun generalisasi itu kan begitu. Itu nanti kausalitas itu menjadi buahnya Bang, ada pengaruh, ada apa namanya, signifikansi ini keterhubungan dan lain-lain itu banyak, turunannya banyak, hubungannya itu banyak. Ada hubungan dan sebagainya, ada ketergantungan juga, gitu kan. Nah ini semua menjadi rumit kausalitas itu ketika dia punya sistem, ketika dia punya yang namanya jalinan sistem yang kompleks, yang itu berfungsi sesuai dengan porsinya, itu kan begitu. Dan juga ingat, keteraturan itu menurut hukum Tirmo kedua juga mengalami penurunan. Artinya apa? Kekacauan itu sebenarnya adalah keteraturan yang menurun. Oh, berarti kausalitas itu lebih dasar daripada keteraturan maupun kekacauan. Nah, apa yang membedakan saya dengan kontingen dan kalam? Saya mempertanyakan apa prinsip paling dasar dari realitas, dari kausalitas itu apa? Maka saya pertanyakan, Bang. Oke, ini semua tergantung. Kenapa kok tergantung? Ya. Tadi sebagaimana saya sampaikan di awal. Oh, ada kebutuhan. Kenapa ada kebutuhan? Oh, ada kekurangan. Kekurangan itu bisa ditarik lagi nggak sampai yang lebih dasar lagi? Oh, kekurangan itu karena dia ada loh. Kalau ada ini semua juga ada gitu loh. Akhirnya kan sirkular logik gitu kan berarti kan. Maka saya sampai pada kesimpulan ya ini kekurangan. Hakikatnya itu kan begitu. Maka terus kekurangan ini yang dia
mewujud pada yang namanya tadi gradasi realitas. Tentu saya juga akui ketergantungan, saling tergantung itu juga ada. Saya nggak menolak itu ya. Tapi saya juga mensistemkan itu gitu loh. Yaitu apa? Kita bisa mengkomparasikan sesuatu. Ada yang lebih dari, kurang dari. Ada juga yang bersifat sesuatu itu apa namanya itu dia lebih dari semua anggota katakanlah. Ada superlatif atau yang paling kecil, paling besar dan sebagainya. Sehingga kausalitas itu juga pada akhirnya memuncak pada yang namanya, oh ada paling, ada batas, itu kan begitu dalam penalaran. Maka eh, itu semua mendasari yang namanya keteraturan dan kekacauan tadi. Saya buka nih Bang, keteraturan itu apa unsurnya? Yang pasti minimal ada tiga ya, lebih dari itu juga tidak apa-apa. Yaitu tentu ada yang namanya goal ending atau akhir. Kenapa kok butuh goal ending? Karena dia sebagai visi misi mengarah ke sana. Misalkan kita buat apapun, pasti kan punya tujuan. Pasti kan punya 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 apa punya bedanya sama dengan fungsi apa? Kalau fungsi itu dia itu unsur yang bersiklus mengarah pada tujuan yang lebih besar, itu kan begitu. Ada tujuan, maka ya ada ending, bukan tak hingga. Karena tak hingga itu tidak mengenal yang namanya goal ending, kan begitu kan. Tapi acak saja, itu kan begitu kan. Nah, dari situ pada akhirnya apa namanya saya melihat keteraturan itu bukan ini ya, bukan bukan apa namanya, bukan argumen tersendiri, tapi dia adalah wujud dari keterbatasan itu sendiri kan begitu kan. Nah, akhirnya saya menyatakan oke, berarti keteraturan sebagai wujud keterbatasan, gitu kan begitu karena harus adanya tujuan akhir dan sebagainya tadi itu. Oh, nggak ada tujuan akhir ya ini semua nggak bisa bersiklus. Nah, keteraturan yang menurun maka apa? Menjadi namanya kekacauan. Itu kan begitu kan. Jadi itu kerangka sistem yang saya bangun, Bang. Saya gunakan juga untuk memahami Big Bang, itu kan begitu. Nah, juga selain itu saya coba komparasikan antara Big Bang standar dengan Big Bang yang itu multiverse. Itu kan begitu kan ya. Nah, singkat cerita, ini singkat aja Bang ya. Apa saya apa lebih konsisten sebenarnya Big Bang itu ya awal mula alam semesta itu kan begitu. Walaupun tentu ini banyak yang nggak setuju kan begitu kan. Tentu dengan berbagai macam argumen itu kan begitu kan. Mulai dari hukum termo kedua misalkan penyatuan empat gaya dasar yang itu juga sekali dan membutuhkan energi Planck itu panjang banget saya singkat aja. Nah, dalam hal ini saya sama dengan Kalam Creatio ex nihilo. Cuman saya tidak puas dengan seperti itu kan begitu. Bang, isok di pause bentar nggak bang? Ada tamu. Boleh, boleh, silakan. Ya, bentar ya, mau ya, bentar ya. Dulu, nggak apa-apa. Maaf, oke. Maaf bang, ada tamu. Santai, nggak apa-apa. Maaf, maaf. Tapi bisa diedit dan di pause ya. Ya. Bisa, nanti aku cut lah gampang, bisa diedit. Oke, sampai oh iya, tadi Bang Standar, menerangkan tentang sudah standar Big Bang. Standar Big Praseks Nilo tadi, Bang. maka saya nggak puas dengan itu karena saya sudah mengasumsikan ketika kita mengatakan, oke alam tercipta dari tiada, maka Tuhan itu sudah cenderung mengasumsikan Tuhan terlebih dahulu itu kan begitu. Tapi kalau saya greater than universe is not is not always absolute itu prinsip saya karena kita apa kita nggak tahu terbatas data itu kan begitu bisa aja imaterial X B C dan sebagainya ya kita nggak tahu gitu kan begitu kan nah maka karena kita nggak tahu ini menjadi jalan yang agak susah buat ditempuh maka saya gini akhirnya menggunakan generalisir kausalitas dalam artian alam ini kan produk sebab akibat gitu produk kausalitas dia itu akibat bagaimanapun. Nah, kalau dia akibat, maka dia tentu sebab. Nah, berlaku pula hukum sebab akibat. Yang mana tadi kita kaji tadi. Sebab akibat itu juga bersifat terhingga karena penalaran tadi itu kan begitu. Kalau kurang puas, kita balik logikanya. Oke lah, katakan di material tak terhingga, oke, kita turuti misalkan. Akan banyak kontradiksi-kontradiksi. Misalkan berarti kan imaterial itu tak terhingga mundur terus begitu. Coba kita reverse.
maju ke Ah, sampai momen penciptaan alam misalkan. Apakah bisa sampai? Tentu nggak sampai. Karena apa? Yang tak hingga tak bisa dilewati. Itu kan begitu kan. Nah itu begitu. Terus kalau imaterial tak terhingga, logikanya apa? Alam semesta ini juga imaterial semua harusnya. Karena apa? Imaterial tak terhingga. Itu kan begitu. Jadi saya geraknya dua mas. Jadi membangun generalisir keterbatasan tadi dari apa namanya penularan penularan alam tadi. Terus sebaliknya saya juga memandang itu. Nah itu kan sama dengan kalam mas. Lagi-lagi saya mesti membangun dan menegaskan apa distingsinya. Kalau tadi kan beda saya dengan kalam, PLC dan sebagainya itu saya nggak menggunakan pisau cukur Occam itu yang pertama. Dan yang kedua saya tidak oke alam diciptakan pasti ini harus mutlak. Saya tidak secepat itu dalam menyimpulkan itu kan begitu. Terus saya tidak dalam membuka kemungkinan terhadap ketidakinggaan. Kalau siapa namanya si Craig ya tadi masih ketidakinggaan yang bersifat potensial itu gitu mas. Dan eh, selain membangun tadi ya kritik tadi terhadap apa imaterial tadi itu saya oke mengalir aja enggak apa itu kan begitu nggak usah mengasumsikan terlebih dahulu cuman karena keterbatasan data kita yang di luar sana maka apa ya aku nggak bisa bilang apakah teratur apa nggak teratur tuh tapi yang pasti ada sebab akibat itu kan begitu dengan itu semua maka dia itu terbatas maka saya bilang bang walaupun sama-sama mendukung Crash Nilo tapi kalau dalam Creek itu cuma sekali sekali dalam artian ya alam ini itu kan begitu ya jadi kalau saya lo andai kan rangkaian imaterial itu ada sekalipun nggak jadi masalah kok tapi dia itu terbatas nah maka apa kalau andai kan dia itu ada sekalipun maka apa dia diciptakan dari tiada juga itu dua kali andai kan ada ya kalau kalau nggak ada ya pencarian kita sebenarnya sudah selesai itu kan begitu kan apa semua terbatas itu begitu pilihannya krik yang benar. Cuman kan saya nggak saya membangun opsi itu agar tidak terburu-buru tadi itu kan begitu kan. Itu sih karena kenapa? Ateisme itu juga mengkritik itu gitu. Dalam artian kayak Hawking saja, sekelas Hawking itu kan menanyakan kalau yang menciptakan alam adalah Tuhan, yang menciptakan Tuhan siapa? Itu sekelas Hawking aja tanya seperti itu. Maka ini harus apa ya? Harus jelas. Kalau menggunakan argumennya Scotus nggak selesai. Karena apa? Kita boleh mempertanyakan sebelum alam ini Tuhan. Yang menciptakan Tuhan siapa? Tuhan juga. Kenapa? Karena Tuhan tak terbatas. Ini ya absurd sekali gitu loh apa dalam pandangan saya. Mungkin itu Bang. Jadi apa dibangun jalannya keterbatasan universal itu yang itu membingkai keteraturan dan kekacauan dan juga keterbatasan imaterial tadi itu. Itu sih yang itu apa ya? Saya berangkat dari gap-gap itu dan saya merumuskan argumen itu sehingga lo berarti ya tadi membutuhkan yang mutlak tadi, yang itu ya bukan menggunakan modus emanasi, bukan menggunakan modus penggerak, tapi memang kreator. Kreator concern dengan kreator tadi itu kan gitu. oke. Saya nggak yakin saya bisa menangkap jawaban Pak Gigi sepenuhnya ya. Saya nggak bakal punya paham gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang miss dari yang saya tangkap gitu. Tapi eh, mengapa aku pengen beralih ke kritiknya Graham OP gitu. Dia kan bilang bahwa ya jika memang, susah ngomongnya Bismillah. Kenapa alam nggak bisa menjadi sesuatu yang dia tuh, oke, kita kan, jadi seperti ini ya, seperti William mau bilang bahwa cosmological argument itu dia mempunyai dua tahap gitu loh. Tahap pertama dia tuh establishing adanya necessary foundation. Kedua, tahap kedua barulah di sini memperdebatkan kira-kira necessary foundation-nya ini mesti Tuhan atau enggak gitu loh. Atau ada kandidat lain untuk necessary being gitu ya. Apakah teistik atau non-teistik juga bisa gitu loh. Kita memperdebatkan itu. Dan ateis, kata dia, sebetulnya orang ateis itu, naturalis itu dia bisa sampai pada tahap pertama. Dia bisa setuju gitu loh. Dia nggak perlu pakai pisau hiung, ya, misalkan kayak
apaan itu principle of sufficient reason itu nggak bisa diketahui, tapi oke lah kita sampai pada tahap pertama ya, bahwa yes kita semua menerima bahwa ada loh necessary being, ada sesuatu yang dia tuh mutlak yang menciptakan sesuatu yang contingent ini atau semesta ini. Mungkin aku pengen mempertanyakan kayak mengapa sesuatu yang necessary ini dia bisa nggak sih dia tuh adalah sesuatu yang kayak awal banget dari alam semesta gitu, tapi dia tidak memiliki properti Tuhan-Tuhan teistik gitu. Maksudnya dia tuh kayak kalau Opi bilangnya apa sih lupa Opi tuh bilangnya initial singularity gitu loh. Jadi yang awal banget gitu, yang kayak memulai semuanya gitu. Dan ini bukan Tuhan gitu kan. Tapi dia tuh natural, dia tuh bukan beyond Ya, natural gitu loh. Apa yang ya. membedakan necessary being seperti ini dengan necessary being seperti Tuhan teistik? Mengapa necessary being seperti Tuhan teistik itu lebih mungkin oleh orang teis, lebih mungkin ketimbang necessary being yang non teistik seperti ini gitu loh. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya pertanyaannya. Iya, jelas, jelas. Ini agak member dengan katakanlah teori simulasi itu ya. Eh, pernah tahu itu nggak Bang? Teori Simulasi. simulasi yang menyatakan jangan-jangan semesta ini hanya simulasi dari eksistensi yang lebih tinggi, entah alien atau apa dan sebagainya itu multiverse itu makin ke sini makin makin seperti komik. Iya. Saya baca itu agak geleng-geleng jujur. Tapi apalagi apalagi level level 4 tuh Bang, itu tambah. Kita ini punya kembaran ya, kembaran di semesta yang lain itu kan begitu, sampai begitu kan. Jadi kenapa kok bukan inisial yang bersifat material, itu kan Ya. begitu kan. Nah, kalau saya sih tadi Bang, kembali pada, karena ini juga diskusinya tentang kosmologi, makanya gini, selain kita debat terhadap tentang argumen filsafat, juga sains itu juga masuk itu menjadi ini ya, menjadi kunci, termasuk penafsiran terhadap Big Bang ini penting, walaupun dia tidak menggantikan filsafat sebagai pendekatan utama. Jadi Big Bang itu bagaimanapun Bang, dalam sejarahnya itu dia merobohkan steady state yang Ya. mana itu adalah pertahanan terbaik ateis saat itu ya waktu itu. Ketika Big Bang itu punya pamor lah ya, argumennya itu banyak bukti dan sebagainya. Sebenarnya beberapa teman itu juga kebingungan, kayak Einstein misalkan. Itu bagaimana saya memodifikasi teori saya agar menghindari paradoks awal mula ruang dan waktu. Maka dia merumuskan Big Bones sama Richard Tolman itu kan begitu. Nah, tapi Big Bang sekalipun itu jadi rebutan juga sebenarnya. Rebutan antara teis dan ateis itu kan begitu. Karena pamornya luar biasa. Walaupun sekarang juga Big Bang itu mulai digoyang kan Bang. Digoyang itu bukan awal mula semesta, Ya. jangan-jangan itu uh, hanya bagian dari inflasi dan sebagainya itu kan begitu kan ya. Cuma itu perlu masuk ke situ lebih dalam memang kuat-kuatan di situ karena itu kalau belum clear maka bahkan saya juga sanksi apakah inisial being itu diyakini oleh seperti Graham Oppy misalkan. Jangan-jangan inisial being itu adalah yang terikat materi, tentu iya terikat material itu sendiri. Tapi yang menjadi hal itu adalah saya lebih menangkap teman-teman ateis itu konsisten ketika dia itu tak terhingga gitu loh Bang. Maksudku paham nggak? Infinity Regress, Dan request gitu ya. multiverse tak terhingga itu konsisten. Karena kenapa? Ini stabil gitu loh, stabil. Terus ada gitu loh. Maka kalau dia stabil, dia mengambil posisi necessity. Nggak butuh aku terhadap yang lain. Itu kan begitu. Tapi kalau masih ada awal mulanya, lah ini menjadi paradoks lagi nanti. Paradoksnya kenapa? Nanti Hawking menambahkan pastinya. Atau bukan Hawking ya, siapa ya? Yang dapat Nobel, Kip Thorne. Yang itu loh Bang, apa namanya tuh? Big Bones itu loh. Kalau kita mengembang bisa terhingga itu loh. Loh. Semesta kita tuh memang berawal, tapi itu adalah awal dari siklus yang tak terhingga itu kan begitu. Berarti kan ujung-ujungnya tidak terhingga itu kan begitu. Tapi kalau Hawking itu benar-benar Bang menyatakan kita punya awal. Iya.
Ya, dalam apa body story maupun brand design itu kita punya awal, tapi hukum gravitasi lah dengan fluktuasi kuantum dan sebagainya itu bisa memunculkan alam. Tapi Hawking itu menurut saya ini juga nggak sportif ya dia. Dia tuh gini loh, nggak usah mempertanyakan ada apa sebelum Big Bang. Nah, Iya, itu kan karena dia ngomongnya kan nggak ada waktu di sana gitu. iya karena itu. Dia pakai analogi kutub utara. Iya, Itu nggak usah mempertanyakan ada apa di sebelah utara kutub utara. Itu mentok soalnya. Itu sudah apa ya? Sudah batas gitu loh. Nah, yang menjadi masalah adalah oke, ya udah hukum gravitasi misalkan. Yang namanya saintis itu juga bisa mempertanyakan balik. Lah, hukum gravitasi dari mana? Misalkan demikian. Apa? Hawking membatasi framing dengan apa? Waktu imajiner, itu kan begitu. Duh, tidak berlaku hukum sebab akibat sebenarnya dihukum sebagaimana di ruang waktu normal kita yaitu 4 dimensi. Itu kan masih dimensi minus, dimensi imajiner, katakan seperti itu. Ya udah oke. Kalau itu imajiner, tapi kenapa ada yang namanya status-status, kualitas-kualitas seperti apa? Fluktuasi kuantum, misalkan. Terus ada yang namanya penyatuan 3 gaya dasar dan 1 gravitasi. Itu kan begitu. Bahkan Hawking menggambarkan itu kayak terjadi di ruang hampa yang sudah ada dimensi 4 gitu loh. Saya menangkap itu tidak konsistennya di situ, apa Hawking itu. Makanya saya lebih konsisten jika misalkan Big Bones karuan itu konsisten. Duar. Ini hanya awal dari siklus. Oh, tapi kalau kayak Hawking itu saya menangkap kita bisa tanya balik tuh bang, secara saintifik aja ya, karena Hawking kan positivistik ya. Ngapain kamu berfilsafat? Filsafat telah mati. Wah itu kan iya, saya tuh kalau ketemu bisa ketemu Hawking dulu ya sebelum meninggal saya pengen begini nih. Kan 3 gaya dasar dan gravitasi itu kan bersatu dalam Planck. Planck energi Planck itu energi terbesar yang pernah ada. 10⁻¹9 giga elektron volt. Jadi Big Bang itu terjadi pada energi sebesar itu, tapi titik teramat kecil 10⁻⁻35 meter di waktu yang sangat singkat 10⁻⁻43 detik. Apakah fluktuasi kuantum itu terkena apa namanya kualitas-kualitas itu? Eh, Panjang Planck, temperatur Planck, waktu Planck, dan energi Planck. Hawking nggak menjelaskan itu masalahnya. Padahal dia pengen misinya adalah menggabungkan kuantum dan relativitas umum. Tapi ini kenapa nggak dijelaskan? Padahal ini adalah fitur utama itu kan begitu. Kalau Hawking bilang seperti itu, kan begitu kan? Nah, kalau Hawking bilang, ya itu adalah terikat Planck. Maka apa? Big Bang itu sangat spesial. Spesial dalam artian cuma dia sekali gitu kan begitu. Tapi kalau dia misalkan eh itu lebih tinggi daripada Planck, yaitu menabrak postulat fisika, itu kan begitu kayak teori string dan sebagainya. Itu kan yang nggak dijelaskan oleh Hawking. Karena kalau dalam teori Big Bang standar itu kan memang terikat Planck. Lalu dia menurun, seret, itu kan begitu kan. Apa, kena hukum termo kedua itu menurun, itu kan begitu kan. Itu yang menurut saya miss-nya itu siapa Hawking itu di situ. Masalah kata sebelum, ada apa sebelum singularitas? Kita bisa ganti kok Bang, karena sebelum itu sebenarnya nggak selalu merujuk pada waktu. Kita bisa ganti dengan, terus gravitasi ini ada yang dengan sendirinya atau ada nggak yang itu hukum lain yang mengadakan? Nah, kita bisa kejar di situ. Hawking bisa jawab apa tidak. Kalau teman-teman yang Big Bones tadi, dia kan menjawab dari pengerutan yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi itu kan begitu. Cuman Hawking kan sangat membenci yang namanya Big Bones tadi. Masalahnya itu kan di situ dia mengkritik. Nah, itu sih yang menurut saya framing Hawking itu cukup mematikan. Tapi sebenarnya juga apa ya? Dia tidak bisa banyak menjawab paradoks yang dia suguhkan sendiri, itu kan begitu. Akhirnya dia memiliki bilang awal, ada awal, begitu. Bahkan di Brief History of Time, hukum termo kedua itu digunakan oleh Hawking, Pak. Dan dia menunjukkan ya memang ini alam itu memiliki akhir. Kalau punya awal dan akhir ini kan menjadi apa ya? Mohon maaf ya, menjadi kayak
loh kamu kok lebih mengarah pada keterbatasan gitu loh. Saya harus sama hoki itu gitu bang, masih ada kok gini tapi nggak konsisten tadi dengan itunya tadi kan begitu kan. Akhirnya tapi dia mengasumsikan multiverse gitu loh. Nah kalau multiverse tak terhingga, berarti kan harusnya waktunya tak terhingga pula, bukan punya awal, itu kan begitu kan. Sehingga itu sih yang saya saya meng- apa ya lebih lebih menyatakan konsisten teman-teman yang itu adalah tak terhingga. Maka nggak perlu sebab, ya memang nggak perlu sebab dia terhingga kok. Walaupun nanti saya juga punya kritik terhadap itu ya. Tapi kalau dia punya awal, tapi yang menginisiasi adalah alam itu sendiri, itu nanti masuk pada apa ya? Termasuk titiknya krik juga, itu masuk. Loh, dia selalu ada berarti dong, kan begitu kan. Kalau selalu ada berarti kan terikat waktu gitu kan. Oh enggak, imajiner lah. Imajiner ini tuh apakah eh berarti kan dia punya masa akhir. Imajiner, kolaps, waktu normal. Berarti kan dia juga mengasumsikan waktu itu berjalan normal gitu loh Bang. Paham nggak maksudku? Jadi kayak dia itu berarti kan ada akhirnya juga. Padahal ini imajiner, karena imajiner itu kan begitu. Terus yang saya itu tidak sepakatnya dengan Hawking itu termasuk Hopi ya yang itu mengarahkan demikian. Kayak nanggung aja sih, kayak tidak konsisten ya. Itu gitu Bang, jadinya itu. Em, Oke, tadi kan abang bilang bahwa posisi ateisme ini lebih, aku nangkapnya ya lebih cocok dengan yang infinity ya, yang legacy tak terbatas gitu loh, ketimbang yang semesta mempunyai awal gitu loh. Tapi aku penasaran, apa kritik abang untuk tipe semesta yang tak terbatas? Soalnya aku kayak, Nah, kalau nggak salah, siapa ya? Roger Penrose kalau nggak salah yang dia mempropose cyclic universe gitu aja. Semesta itu kayak mengembang, mengembang, mengembang. Dan aku kalau ngebayangin itu kayak seram ya. Maksudnya kayak apakah setelah kita mati nanti, setelah kita meninggal, kita akan hidup lagi, terus Pak Jokowi akan menjadi presiden 10 tahun lagi gitu loh. Apakah itu akan terulang lagi gitu loh. Dan kita sama sekali nggak mampu mengingatnya gitu. Dan akan tahu seperti ini gitu loh untuk Infinity. Tapi itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah apa kritik Pak Gigih untuk jenis semesta yang Infinity tersebut? oke, ya makasih Bang. Jadi kalau kritik saya pertama saya bangun itu ya tadi. Jadi saya nggak langsung masuk ke sainsnya, tapi saya masuk ke filsafatnya terlebih dahulu. Jadi pertama yang saya kritik itu adalah keteringgaan. Keteringgaan baik berupa siklus, baik berupa garis lurus maupun berupa apa namanya sistem dan sebagainya itu. Jadi ada banyak kritik saya terhadap keteringgaan, tapi saya singkat aja. Jadi misalkan keteringgaan itu apakah bisa menjelaskan tentang hakikat tadi kausalitas yang itu ada namanya aspek kebutuhan, aspek ketergantungan dan kekurangan, misalkan demikian. Eh, 3 hari yang lalu saya tuh ikut kelas kuliah di Odyssey bang. Ada temen namanya Mas Rafael itu menjelaskan Infinity. Tapi Infinity-nya George Cantor itu kan. George Cantor itu kan masih teis ya walaupun dia menyatakan Infinity ya. Saya bilang begini dengan tegas. Infinity itu bagaimanapun mengambil atributnya finity. Kan nanti paradoks. Contoh ya bang, contoh. Ketainggaan itu adalah sesuatu yang tidak ada lebih besar darinya. Katakanlah definisi taiga kan ada banyak bang. Ada yang seperti itu, ada yang tidak ada awal dan akhir dan sebagainya. Oke, coba saya ambil definisi yang pertama. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Oke, bisa nggak infinity itu dilalui? Oh, nggak bisa. Ada infinity yang lebih besar lagi. Loh, berarti kan berlaku hukum komparasi. Lebih kecil, lebih besar. Itu kan punyanya keterbatasan, punyanya terbatas. Misalkan nih, saya ranking 5 di kelas. Saya lebih rendah daripada ranking 1 sampai 4. Tapi saya lebih hebat daripada ranking 6 sampai 10. Katakan seperti itu. Itu kan komparasi yang terhingga kok, Bang. Gitu kan begitu. Loh, kalau terhingga seperti itu, maka dia itu mengambil identitasnya. Unity. Dikatakan seperti itu ya. Apa yang saya sampaikan tuh begitu. Terhingga tuh berjenjang. Itu kan begitu loh. Kok berjenjang ya? Kayak ini aja. Kayak apa?
yang terbatas saja, misalkan demikian, itu kan begitu. Terus definisi kedua, misalkan tak hingga itu tidak punya awal, tidak punya akhir, berjalan terus. Bagaimanapun yang menyusun kausalitas itu terhingga, karena begitu, terikat kekurangan dan sebagainya tadi. Pakai analogi angka saja, misalkan, oke, katakan tak hingga itu ada. Bagaimanapun angka real itu dimulai dari angka satu, yang itu punya awal. Itu juga pasti kena masalah apa namanya transisi. Bagaimana transisi dari terhingga menjadi tak terhingga. Ke angka berapakah kita itu eh, bertransisi menjadi tak terhingga. Lu nggak bisa dibayangkan, tak terhingga itu bukan angka. Oke, bukan angka. Tapi dari tadi kok ngomongin apa kayak garis angka, terus menyimbolkan realitas, itu kan sudah sebenarnya berusaha untuk mengkuantifikasi. Makanya saya bilang apa? Taiga itu absurd karena dia itu banyak mengambil identitas yang terhingga. Itu kan begitu. Nah, itu sekilas ya Bang, ya sekilas. Apa next mungkin bisa dibahas lebih dalam ya. Jadi saya bantah Taingga dulu, terus ke Taingga ini tidak bisa menjelaskan yang namanya keteraturan dan kekacauan. Maksudnya gimana? Jadi dalam Tainggaan itu tidak ada yang namanya garis akhir atau goals ending itu nggak ada. Karena dia terhingga. Kalau dia ada maka ya terhingga. Kalau nggak ada goal ending, maka logikanya adalah tidak ada unsur-unsur pembentuk sistem ini menuju kepada siapa. Karena nggak ada goals-nya. Itu kan katakan seperti itu. Maka apa? Ini tidak bisa menjelaskan keteraturan, apalagi kekacauan. Kekacauan itu menunjukkan penurunan, perkembangan. Nah itu kan berarti kan apa? Ini dia nggak bisa menjelaskan kekacauan juga. Kalau WLC bilang begini, Bang, andaikan alam itu tak terhingga, maka entropinya sekarang sudah mencapai puncak. Itu argumennya WLC. Saya nggak sepakat, saya bantah itu juga. Loh, berarti Anda nggak konsisten. Kalau kalau alam tak terhingga, harusnya nggak ada entropi. Karena apa? Stabil. Kalau ada entropi, dia menurun terus, itu kan begitu. Sedangkan entropi itu nggak bisa dikembalikan, itu kan begitu. Itu bantahannya tetap PLC juga ya. Nah itu dari situ akhirnya apa? Oke, secara filsafat nggak bisa dipertanggungjawabkan secara sistemik. Nah itu saya gunakan untuk mengkritik multiverse. Itu yang multiverse tak terhingga itu yang menjadi sasaran tembak saya utama itu begitu, Bang. Jadi multiverse tak terhingga sama infinity regress, itu kan begitu. Karena steady state sudah runtuh, nggak perlu dibantah lagi buat apa, itu kan begitu. Nah, multiverse tak terhingga itu juga mengalami banyak masalah. Bahkan Bang Fuad saja bilang itu bukan teori, Mas Gigi, itu hanyalah hipotesa, itu kan begitu. Itu menarik karena memang so far itu nggak ada bukti yang itu apa ya, benar-benar yes dia ada, tapi bersifat konjektur, masih bersifat dugaan dan sebagainya, itu kan begitu. Misalkan gini, oke lah, multiverse itu ada, kita kita bilang say yes ada, itu kan begitu. Itu nanti akan menjadi masalah ketika apa? Kita pingin nih, kita fisika teoretik itu kan pengen banget mencari hukum paling dasar dengan menyatukan gravitasi dan gaya-gaya kuantum itu. Tapi ketika kita menyatukan itu, kita nggak menemukan gaya paling dasar, nggak menemukan hukum paling dasar, tapi apa? Makin kita masuk ke dasar, makin tak terhingga. Apalagi kalau masuk multiverse level 4, di mana kombinasi hukum alam itu bisa nggak karu-karuan, Pak. Di multiverse lain, di level 4, kita nggak menghirup oksigen, tapi karbon dioksida misalkan. Wah itu sampai se-eksotik begitu, Bang. Apa pengandaiannya itu seperti itu. Nah, berarti kan kita nggak sampai masuk hukum paling dasar, nggak ketemu hukum paling dasar, tapi makin dasar makin kompleks. Tentu ini bertentangan dengan universalitas. Kenapa? Universalitas itu makin ke dalam, makin dasar, makin sederhana. Harusnya begitu, bukan makin kompleks. Itu sekilas saja ya. Terus misalkan Big Bones misalkan, let's say itu benar, katakan seperti itu. Kita bisa tanya secara kritis, Bang, dan itu jawabannya juga sangat dilematis. Misalkan gini, oke, Big Bang
Big Bang yang melahirkan semesta kita itu Big Bang yang keberapa sih? Misalkan demikian, kita tanya tuh ke teman-teman multiverse gitu. Jawabannya tiga, menurut saya akan keluar tiga. Yang pertama, ini yang ke tak hingga Mas Gigi. Oke, yang ke tak hingga ya. Oke. Setelah Big Crunch muncul Big Bang lagi, Big Bang berikutnya itu Big Bang yang keberapa? Ya, kalau konsisten lihat yang ke tak hingga lagi, karena semuanya tak hingga bagi dia itu kan begitu. Muncul kritik yang berikutnya yaitu apa? Padahal ini angka bertambah, berkembang. Kenapa dikatakan sama? Sama-sama tak hingganya. Berarti kan tak hingga itu juga seperti terhingga, yang itu mengenal gradasi itu kan begitu. Kalau dia menjawab yang kedua, Bang, yaitu ini Big Bang ke 1 triliun, maka kita bisa mundur sampai Ada awalnya dong. ada awal. Atau kita bilang, ya kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, berarti kita nggak prediktif. Kan begitu. Itu sekilas beberapa kritik saya terhadap multiverse, termasuk tadi yang ke Stephen Hawking tadi juga. Termasuk yang paling ngeri itu gini, Pak. Para penggiat multiverse itu sudah shifting paradigm, saya menyebutnya. Sudah bergeser paradigma. Kalau dulu, fisikawan itu kan, ayo, mana bukti empirismu? Einstein saja ditanam seperti itu. Kalau relativitas umum itu benar, lengkungan ruang dan waktu itu benar, coba mana ini apa bukti empirisnya sampai ketemu yang gerhana matahari itu loh Bang. Ini ketemu kan bahwasanya ada pelengkungan cahaya itu kan begitu. Kalau fisikawan multiverse nggak gitu Bang. Udah nggak usah bukti nggak apa-apa, terima aja. Ini yang paling modern. Bahkan di Harvard itu ada yang namanya istilah yang sarkas yaitu Popperazzi. Popper, kalau Popper loh Bang. Popperazzi. Popper kan ingin yang namanya apa? Verifikasi dan falsifikasi. Ada yang bilang gini Bang, lucu nih, ini siapa yang bilang aku lupa ya. Waktu itu Bukarlina Supeli itu bilang begini. Ini nama ilmuannya nih ya, bukan lagi ngomong, tapi Bukarlina menyampaikan ilmuwan ini. Multiverse itu salah aja enggak. Iya. Kenapa nggak bisa diverifikasi gitu loh. Iya. Menurut Popperian, kalau saya mengkritik, kalau Popperian malah nggak bisa diverifikasi. Makanya teman-teman multiverse itu bilang, kamu itu Popperazzi kamu. Itu sampai sampai gitu bang, sampai apa ya? Ya itu ad hominem nggak sih? Sampai gitu loh, sampai muncul seperti itu. Akhirnya saya bilang begini, ini teori ini ya benar kata Bang Fuad ya, cenderung hipotesis gitu loh. Makanya saya nggak bisa apa berpijak pada ini kan begitu. Loh Bang, misalkan gini, multiverse tapi terhingga itu mungkin apa tidak? Saya jujur apa ya, so far nggak ada bukti tentang itu gitu loh. Saya tidak dalam posisi itu karena hukum alam kita tuh kalau disenggol dikit aja itu kacaunya bukan main gitu kan. Loh Mas Gigi trilogi dong, bukan nanti kita buktikan itu. Nanti bedanya nanti saya tunjukkan bedanya. Cuman so far itu sih Bang. Nah terus Tapi Bang, eh, ya maaf saya potong ya. ya Soalnya ya oke. saya takutnya lupa. Ya no, no. Tadi ketika kita menanyakan, ketika kita Big Bang, terus kita bertanya ini Big Bang keberapa? Itu tuh dari pertanyaan itu aja, itu tuh sudah mengasumsikan adanya awal gitu loh. Karena kalau misalnya kita menjawab, ya Big Bang ke 100, berarti ada awalnya kalau ditransfer ke belakang. Bahkan dari pertanyaannya itu aja, itu tuh udah mengasumsikan adanya awal gitu loh, untuk menanyakan ini Big Bang keberapa yang 13,8 miliar tahun yang lalu itu. Bagaimana kalau teman-teman ateis ini menjawab itu bahkan bukan pertanyaan yang appropriate untuk Jawab. ditanyakan gitu loh. Soalnya kan misalnya ketika ateis bertanya ya, eh, Tuhan itu siapa yang menciptakan? Biasanya kan orang beragama suka jawab, itu bukan pertanyaan yang layak untuk ditanyakan gitu loh. Soalnya Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir dan Nah, Tuhan ya, itu ya. tidak diciptakan. Pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan itu mengasumsikan bahwa Tuhan itu ada sesuatu yang diciptakan. Nah, bagaimana kalau teman-teman ateis dan naturalis ini mempunyai Betul. strategi yang sama gitu loh, bahwa ya itu adalah pertanyaan yang irrelevan gitu. Itu Oke. Mas Gigi gimana? Ya. Oke, makasih Bang. Ya, ini menarik nih. Jadi sebenarnya pertanyaan keberapa itu bukan awal sih, tapi itu pertanyaan yang ini bisa proses, itu kan begitu. Karena memang ada kan dia masukkan satu Big Bang.
tentu nggak akan saya tanya Big Bang yang keberapa. Tapi karena dia mengasumsikan berkali-kali Big Bang, tentu saya sah menyatakan ini Big Bang yang keberapa. Itu kan begitu. Terus yang kedua itu tentang apa namanya saya menciptakan Tuhan. Sebenarnya gini, Bang. Kebanyakan teis itu akan menjawab dengan identitas Tuhan. Itu kan gitu ya. Kalau saya enggak. Question itu akan terpecahkan ketika apa? Kita benar-benar kuat meruntut ini semua terbatas. Kan begitu. Sehingga sah menyatakan loh dia itu tentu tidak terikat hukum sebab akibat. Tapi jangan langsung masuk ya Tuhan kan awal wal akhiru kan jangan langsung begitu. Tapi diruntut dulu. Makanya tadi tadi saya nyatakan jangan hanya stop pada kajian semesta, tapi kajian tadi yang itu melampaui semesta tadi, walaupun dari kita terbatas ya. Cuman so far yang bisa kita lakukan sebaik apa terbaik yaitu gitu loh. Sehingga memang apa kita bisa menjawab itu dengan memuaskan dalam artian itu ya apa sih paradoks ketainggaan kita juga tampilkan bang, itu kan begitu. Selain juga eh, yang pertama tadi apa ya? Bahwasanya oke membangun premis keterbatasan tadi jangan langsung disimpulkan bahwasanya kritir dan apa yang lebih besar daripada semesta maka itu dikatakan mutlak. Itu sudah special pleading kalau itu ya menurut saya itu kan begitu. Nah, itu sih Bang kalau saya menjawabnya itu kayak begitu. Nah, terus Hawking itu menarik Bang. Hawking itu multiverse sekaligus dia mempertanyakan saya menciptakan Tuhan. Nah, kalau dalam kritik saya itu adalah begini. Sebenarnya tidak bisa menggunakan kritik itu secara bersamaan. Kenapa? Karena Hawking pada dasarnya itu membatasi yang namanya semua kemungkinan imaterial, kecuali dia seperti Scotus, beda lagi kan begitu kan? Atau seperti paradoksnya David Hume gitu kan? Itu entahlah beda lagi. Cuman dia itu menggabung-gabungkan argumen, padahal dia sudah menutup pintu kemungkinan imaterial tadi, tapi dia mempertanyakan itu. Ya saya tahu niatnya itu buat balik, cuman mengkritik pun itu juga juga apa ya perlu konsistensi sih dengan argumen yang itu lebih utama itu kan begitu itu itu sih kritik saya terhadap Hawking dan kawan-kawan itu. Eee, saya tidak sabar ya untuk, soalnya di beberapa video saya udah menganggap bahwa argumen Kalam, kosmologis itu adalah argumen yang oke banget untuk membuktikan Tuhan, tapi saya kayak merasa, oke, jika memang Tuhan itu ada, tapi saya meyakini satu hal bahwa, eee, ini udah 1,5 jam ya, udah mau kita tutup, tapi saya cuman untuk pengantar video yang lainnya ya nanti ya. Saya bilang bahwa oke, argumen kosmologis dan teleologis itu adalah argumen yang baik untuk menunjukkan ada sosok Tuhan gitu loh. Tapi Tuhannya itu sendiri saya meyakini satu hal bahwa Tuhannya itu sendiri itu bukan Tuhan yang kita kenal di agama seperti Islam atau Kristen gitu loh. Karena saya argumen yang masih menghambat saya untuk meyakini Tuhan itu adalah ya the power of evil atau divine Oh. goodness. Nanti tuh saya pengen banget membahas Ya itu sama Mas Gigi gitu loh. dibahas juga bang nggak apa-apa. Iya, Ya, meskipun meskipun saya, sebagai kata-kata penutup ya saya akan menganggap sama seperti di video-video sebelumnya bahwa yes, argumen kosmologis utamanya kontingensi itu tuh adalah argumen yang buat saya pribadi itu tuh adalah argumen yang oke banget gitu loh untuk nunjukin bahwa yes, mungkin ada sesuatu necessary being yang dia tuh, eee, menciptakan semesta kita gitu loh. Pak Gigi, sebelum kita tutup, Pak Gigi mungkin ada kata-kata penutup? Udah 1,5 jam juga ini udah malam. ya ini ya nggak kerasa ya. Seru banget ya. Ya ya. Oke, kata-kata penutup tentu kalau saya dalam kajian ketuhanan ini memang kajian yang melelahkan tua setua umur manusia itu sendiri, Pak. Iya, Sepanjang iya, manusia itu ada tentu mengkaji Tuhan dan sebagainya itu. Maka bagaimanapun di zaman yang sangat pragmatisme seperti ini,
ini nggak bisa tetap dilepaskan itu sebagai hal yang penting. Walaupun tentu banyak di luar sana itu menyatakan ngapain sih bahas beginian itu. Yang penting kerja, dapat uang, selesai itu kan begitu Bang. Gitu. Mas, ini maaf ya, maaf saya potong banget. Soalnya saya baru keinget dikit aja. Bagaimana tanggapan Mas Gigi kepada influencer kayak, oke, aku sebut nama lah Gungul Gembul gitu, yang ngomong bahwa bahasan ginian tuh sama sekali nggak guna gitu loh, dan malah cenderung menimbulkan perpecahan. Nah, kita tuh di komen-komen aku juga banyak ya yang ngomong bahwa filsafat kan udah mati, filsafat tuh udah Hmm. guna, ngapain sih bahas argumen ketuhanan, nah, itu tuh sesuatu yang gak guna gitu loh. Hmm. eh saya punya jawaban sendiri untuk itu ya, tapi saya penasaran bagaimana jawaban Mas Gigi untuk mereka yang mengatakan bahwa ya yang kita bahas ini tuh sama sekali nggak guna. Ya kalau saya itu berangkat dari fitrah dasar atau kebutuhan dasar manusia itu sendiri, Bang. Jadi manusia itu kan karena dia makhluk yang berakal, Iya. dia mempertanyakan hal yang radikal. Bahkan pertanyaan yang katakanlah itu terlarang. Sebenarnya enggak apa Bang, kita punya akal pikiran. Kalau saya, Bang, sudah kebal digituin. Dan kebal itu ya saya tuh sering dapat dapat apa ya, ucapan kayak gitu dan ngapain sih bahas itu. Sorry ya agak kasar ya, tapi awas tuh kamu ini jadi kafir, liberal. Waduh, udah macamnya sudah saya dapatkan semua tuh Bang. Cacian itu udah saya dapatkan semua itu kan gitu. Tapi gini loh, saya kembali pada, loh manusia itu kan dia berakal. Dengan berakal dia bertanya. Dia bertanya apa sih? World view. Berarti pandangan utuh tentang realitas, tentang alam. Salah satu unsur penting world view itu apa? Ya ketuhanan memang. Ya, terlepas posisinya apa ya? Apakah oke ada, apakah saya ragu-ragu, atau apakah tidak ada, atau yang lain. Kalau nggak penting membahas itu dan sebagainya. Cuman itu menjadi penting karena sebagai worldview kita, sebagai dasar kita. Kita hidup, kita berperilaku, basicnya itu gitu loh. Nah kalau ini nggak dibahas, di apa, di-cut, nggak usah dibahas, wes, nggak menimbulkan perpecahan. Perpecahan itu kan sikap. Nah, kayak gini saya Mas Apri kan adem ayem saja kita Iya. diskusi. Walaupun kadang kan beda pendapat, ada salah pendapat, beda pendapat. Itu biasa, Bang. Saya dengan Bang Fuad misalnya, saya dengan teman-teman yang lain, beda pendapat itu biasa. Cuman apa namanya, sikap kita yang sebenarnya itu membuat perbedaan atau tidak. Kalau kita kembali ke sejarah Islam misalkan, beda pendapat itu bisa berakhir dengan nyawa. Misalkan dalam sejarah umat Islam mula-mula pecah, misalkan itu ada berbagai aliran, itu taruhannya nyawa, Bang. Nah, tapi bukan berarti kan terus bahas yang dasar itu nggak penting. Tapi sikap kita harus apa ya, mencerminkan etika dalam menyikapi perbedaan, itu kan begitu. Apalagi dalam kasusnya Mu'tazilah misalkan dalam peradaban Abbasiyah itu, yang itu kalau nggak sesuai dengan pandangannya dihukum mati, itu kan buat apa gitu tuh. Pikiran itu nggak untuk dihukum mati, buat apa? Ya pikiran ya lawan dengan pikiran. Kalau deadlock nggak sepakat, ya sikap etis, sikap persaudaraan itu penting. Jadi yang mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak sepakat dengan guru gembul dalam hal ini karena berarti dia kan menyederhanakan masalah begitu loh. Ini masalah ini dasar, fondasional, nggak usah bahas itu. Jadi langsung kita bikin tiang, bikin bikin apa, tembok, bikin genteng lah, fondasinya lo belum selesai Bang. Nah ini kan saya juga nyerempet Immanuel kan loh begini nih. Saya tuh nggak setuju dengan bahkan dari Immanuel kan itu menyatakan nggak usah bahas itu, udah nggak usah. Yang penting bagaimana moral kita lah. Moral kita kan punya basic gitu loh. Gitu kan begitu. Itu sih apa sikap saya terhadap teman-teman influencer yang menyatakan demikian, tidak tepat dalam melihat masalah gitu kan begitu kan. Itu gitu sih Bang. Jadi kajian seperti ini tetap penting, tetap fundamental dan terus berkembang, itu kan begitu. Kenapa kok bisa bertahan? Karena manusia itu rindu. Gitu. Nah, rindu akan apa? Dia haus. Masa hidup cuman kerja, Iya. cari popularitas, terus apa namanya itu bersaing sana sini. Apa makna terdalamnya? Loh, manusia itu rindu, Bang. Kalau itu di-cut, ada yang namanya kehampaan eksistensial gitu ya. Ada kehampaan yang bersifat, iya, buat apa ya, apa ya, dan sebagainya. Nah itu yang belum selesai langsung diloncati begitu, yuk enggak.
ya nggak selesai itu kan begitu kan. Ujungnya apa? Mematikan dengan dogma. Wes, kalau kamu beragama iman aja. Pokoknya begini. Wah, itu kan ya mohon maaf ya, itu yang tidak dewasa Jadi gitu. fideisme ya itu jatuhnya ya. Saya Betul. juga kayak nggak ini sama fideisme itu. Jadi fideisme gitu loh. Makanya kan ini sama-sama ya, walaupun teman-teman yang teis maupun non teis itu kan juga dia sebenarnya itu menanggung beban yang sama, beban pembuktian. Bukan terus Betul. pokoknya yang beragama itu pasti benar. Buktikan terlebih dahulu. Nah, itu muncul ruang dialog. Jangan di-cut, gitu kan begitu. Tapi ya Bang Indonesia lah, beginilah Indonesia itu kan begitu kan. Masih masih seperti itu ya. Begitu. Itu saya suka dengan jawaban Pak Gigi kayak kerinduan manusia. Mungkin saya akan membahasakannya dengan ya bahasan seperti ini tuh adalah konsekuensi dari akal kita gitu. Konsekuensi Betul, dari spesies yang punya betul. akal gitu. Eh, Benar. bukan saya bisa merasa relate bukan sebagai teis ya. Saya sebagai non teis juga bisa merasa relate akan hal itu gitu loh. Sebagai teman-teman yang non teis juga yang lainnya juga pertanyaan mengenai kenapa ya kita ada gitu. Mengapa ya eh, Iya, semua tuh bisa ada gitu. Itu tuh adalah konsekuensi dari manusia yang berakal gitu. Makanya untuk mengatakan ini tuh adalah sesuatu bahasan yang tidak berguna, saya kira akan sangat apa ya? Ini tuh adalah nature-nya manusia, dia tuh iya mesti tuh ya. mempertanyakan ini kan, Betul. dia mesti membahas ini gitu loh. Menyatakan nggak berguna itu sangat, menurut saya arogan, Bang. Arogan dan sangat pragmatis itu kan begitu. Ya nanti ujungnya apa sih? Udah lah, yang penting kamu tuh kerja, dapat uang, enak. Ya, gitu kok cuma begitu tuh. Kok cuma buat gitu doang ya? Kok tidak ada makna yang apa lebih lebih dalam, apalagi sekarang itu udah yang penting STEM. STEM tahu Bang ya? Iya. Sains, teknologi, engineering, matematik. Buat apa gitu sahabat itu? Wais Itu 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 anak-anak yang saya sebut sebagai maaf ya kalau ada teman-teman yang kesinggung, yang new atheism lah, yang kecenderungannya saintisme gitu loh. oh saintisme ya. Iya, yang apaan filsafat nggak guna ya. Kayak Hawking tadi kan, filsafat udah mati gitu karena nggak bisa keep up dengan modern science gitu. Gimana ya? Bahkan anti filsafat pun itu adalah bagian dari filsafat itu sendiri gitu loh. Iya, Jadi, tetap nggak bisa lepas kan itu kan begitu. ya. Begitu. So, waduh, maaf saya tadi saya potong kata-kata penutupnya Mas. Jadi gimana? Ada yang mau Ya, lagi? tadi tadi kalau masalah tadi ya Bang, kalau masalah argumen kontingensi tadi ya beberapa catatan saya plus minus tadi saya banyak mengkritik ya Bang. Saya tapi di akhirnya saya ingin mengapresiasi itu mengapresiasi ya itu apakah ada sisi kuatnya positifnya? Ada, tentu ada. Argumen ini tuh dia mengcapture sesuatu yang itu bersifat jelas. Oke, ketergantungan. Bisa bisa ada, bisa tidak. Menurut saya argumen ini, Bang, lebih kuat daripada argumen gerak, gerak abadi ya, itu kan begitu. Karena kalau gerak abadi ya fungsinya dia lebih pada ke ini digerakkan oleh siapa, ini oleh siapa. Itu sebatas itu doang, lebih sempit, walaupun sama-sama keluarga kosmologis. Cuman kalau kontingensi itu dia lebih dalam, karena dia kenapa ini ada daripada tidak ada. Ini bersyarat, ini nggak bersyarat, misalnya. Itu yang saya appreciate, dia memotret hal hal itu ya, walaupun tadi kurang sistemik tadi. Yang kedua, apresiasi saya adalah argumen ini tuh masih ada usaha untuk melakukan selain afirmasi, juga ada kritik, dekonstruksi, yaitu katakan dia mengkritik ketainggaan. Misalkan seperti itu, walaupun tidak semua itu berkomitmen pada yang namanya, oke, kita harus menolak keteinggaan semua ya, enggak, memang enggak harus gitu. Cuman itu sih yang beberapa yang saya apresiasi, itu kan begitu kan. Dalam artian memang dia berhasil mengcapture beberapa aspek. Ada juga yang lolos darinya, sehingga itu yang perlu diperbaiki ya dan direkonstruksi ya, agar argumen ini jauh lebih powerful, itu kan begitu kan. Itu sih apa yang saya appreciate. Apalagi yang itu kontingen yang itu bergandengan dengan kalam, itu kan ada tuh Bang, kayak misalkan Romo Magnis, misalkan itu sudah oke lah, saya bisa nyatakan cukup cukup kuat ya, walaupun di puncaknya seperti itu tadi yang saya nyatakan tadi. Itu sih apa apresiasi saya terhadap filsafat kontingen dan argumen ini tuh selain selain isinya juga pengaruhnya itu kuat sekali Bang. Bahkan bisa dibilang
argumen ini tuh salah satu argumen yang banyak pengikutnya ya, yang banyak banyak apa namanya, yang mempopulerkan atau menggagas. Hmm. Ada yang kayak misalkan kalau dulu-dulu kan kayak Ibnu Sina, John Philoponus, terus termasuk Leibniz, Aquinas, abad 20 diteruskan lagi sama si William Rowe, siapa Alexander Pruss, siapa lagi satunya itu Bang? Kunz, Richard Kunz kalau salah ya, itu dan sebagainya. Di Indonesia juga ada Mas Ataka dan sebagainya. Pengaruhnya itu besar jika populer, jika dibandingkan argumen gerak. Kalau kalam itu ya nggak terlalu banyak, saya tahuku ya Bang ya, jika dibandingkan argumen kontingensi. Karena kontingensi itu punya keluasan tadi, tidak harus berkomitmen pada keterhinggaan, itu kan begitu. Kayak Nusina saja itu lebih ke kontingen daripada ke kalam. Itu sih beberapa apa catatan saya selain kritik ya, apa tadi appreciate dan pengaruhnya argumen ini. Cuman kalau saya tipikal, ayo dekonstruksi dan rekonstruksi ya, itu kan begitu. Kalau tipikal saya itu kan gitu banget Bang. Nah itu gitu ya. Nah semoga bisa memantik ya argumen secara sehat, ya tidak tidak apa namanya itu, yang paling saya takut itu ad hominem sebenarnya. Ad hominem yang macam-macam itu semoga enggak. Atau argumen-argumen yang itu kena logical fallacy, misalkan strawman dan lain-lain ya. Yang paling sering kan kalau nggak ad hominem strawman itu kan begitu ya, Ya, atau apa circular reasoning dan sebagainya itu. Semoga kita tuh tidak apa ya, mengomentari isu seperti itu secara seperti itu sehingga apa? Bisa berkembang. Karena saya punya impian, Pak. Filsafat Indonesia itu kalau berkembang, itu akan bisa memajukan peradaban. Karena peradaban itu bisa maju, syaratnya apa? Ya basic filsafatnya harus hidup. Ya kan fakta menunjukkan demikian ya Bang ya. Filsafat Yunani, filsafat. Saya bukan bukan sama dengan mengatakan oke itu benar enggak, tapi pengaruh besar. Filsafat Yunani, filsafat Islam, filsafat skolastik misalkan, filsafat Cina yang itu jarang dieksplor, filsafat India. Filsafat Indonesia kalau pengen punya originalitas harus berani dia melakukan dekonstruksi, rekonstruksi, itu kan nggak sekedar apa ya, repetitif gitu ya, mengulang dan sebagainya. Saya kira itu Bang, apa untuk closing statement saya terhadap pertemuan pertama ini. ya. Begitu. Terima kasih Bang. Sama-sama, saya justru yang sangat makasih, tapi dikit aja, tadi saya pengen sedikit mengomentari bahwa kalau nggak salah ada survei di Phil Papers itu kayak kumpulan jurnal-jurnal, Hmm. filsafat, tahun berapa ya saya lupa. Itu tuh ada survei, terus orang tuh ditanyakan, argumen mana yang paling meyakinkan gitu loh. Kalau nggak salah argumen kosmologis. Jadi, argumen kosmologis itu emang mempunyai dampak yang gede banget gitu, Iya, ketimbang argumen yang kayak, eee, teleologi. teologis atau ontologis ya. Iya, Yang bahkan ontologis tuh ya ampun, saya betul-betul lost, betul-betul nggak tahu ya, nggak paham saya. Eee, Terus saya juga sama-sama berharap bahwa ya bahasan seperti itu tuh bisa filsafat tuh bisa maju, meskipun saya sangat pesimis ya, karena jadi gini Bang, saya melihat di Indonesia itu betul-betul kebanyakannya itu fundamentalis. Saya nggak ngomongin cuman iya, fundamentalis agama doang ya, iya, heeh. yang saya sebut fundamentalis ateis pun itu juga sama-sama tidak bisa engage dengan argumen filosofis. Kayak misalkan ya, saya nggak mau sebut nama ya, tapi ada banyak beberapa influencer ateis, tapi dia tuh new atheist gitu. Dia tuh kayak nggak tahu apa itu argumen kosmologis, nggak mau ngomongin itu, nggak mau ngomongin argumen teleologis. Dia tuh cuman ngomongnya kayak ya Richard Dawkins, Christopher Hitchens, agama jahat, orang beragama halu dan Apa? sebagainya. Sam Harris, Sam Harris. begitu gitu ya. Hmm. Argumennya cuman itu, cuman kayak agama itu halu, agama itu tidak rasional, Iya, mana buktinya gitu. Tapi mereka tuh menolak untuk ngomongin kosmologis atau teleologis. Jadi saya lebih kayak dasar itu Bang, masalahnya itu di situ. iya. Saya Hmm. kayak pesimis banget gitu loh untuk melihat, filsafat di Indonesia. But anyway, Mas, jangan bosan ya, Siap, nanti saya undang lagi kapan-kapan. sip. Makasih banget Mas Gigi, saya Makasih Abri. ya Siap.